Kau adalah satu-satunya putra suci Hehuan Sekte. Setiap hari, 5 saudari senior yang cantik berebut menjadi pasangan kultivasi dualmu. Sayangnya, aturan sekte sangat ketat. Sebelum pengujian tulang akar, murid dilarang keras untuk menjalin hubungan asmara secara diam-diam. Pelanggar akan diusir dari sekte. Karena itu, kau akhirnya berhasil mencapai hari pengujian tulang akar. Kau pikir kau akan segera bisa memulai perjalanan kultivasi dual yang indah, tetapi kau tidak menyangka bahwa yang kau uji adalah akar spiritual yang murni. Jika ingin berkultivasi, kau harus tetap perawan. Jika tidak, tulang akar akan meledak dan kau akan menjadi orang yang tidak berguna. Setelah mengetahui berita ini, seluruh dirimu hancur. Ini sama sekali bukan akar spiritual kultivasi terbaik, ini jelas merupakan akar spiritual lengan kilin yang membantu kejahatan. Saat ini, kau tersenyum dengan enggan. Melihat ke arah pemimpin sekte dan tetua agung di samping, kau bertanya, apakah aku masih memiliki kesempatan untuk kultivasi dual? Penatua Suemyu yang juga tidak tahu bagaimana menghiburmu. Tidak memiliki pistol di tangan dan memiliki pistol dengan magasin yang penuh di tangan adalah dua hal yang berbeda. Dia berpikir sejenak dan hanya bisa menepuk bahumu dengan nada yang dalam. Anakku, jangan berkecil hati. Kau dilahirkan untuk berkultivasi hati. Pemimpin sekte Huaying dengan ekspresi serius menyampaikan dua hal kepadamu. Pertama, mulai besok, kau akan pindah ke puncak pemimpin sekte untuk tinggal. Aku secara pribadi akan membimbingmu dalam kultivasi. Kedua, mulai sekarang, kau harus berhati-hati terhadap setiap murid wanita di sekte Hehuan, termasuk penatuamu dan aku. Setelah mendengar kata-kata ini, kau langsung terkejut. Jika Huaying, pemimpin sekte ini, ingin melakukan sesuatu padamu, bagaimana kau bisa memiliki kesempatan untuk melawan? Tampaknya melihat kepanikanmu, Huaying melanjutkan penjelasannya. Memiliki akar spiritual yang murni, kau adalah tungku kultivasi terbaik. Efek memanen yang dan mengisiin sangat bagus. Berkultivasi dual denganmu sekali sebanding dengan 100 tahun kultivasi pahit. Di mata murid wanita sekte Hehuan, kau adalah sepotong kue harum yang ingin digigit oleh semua orang. Memaksa kau pasti tidak akan terjadi, tetapi cara mereka termasuk melemparkan diri ke pelukanmu, merayu, dan memasukkan obat, ribuan cara untuk membius. Oleh karena itu, kau harus menahan diri. Begitu kau kehilangan tubuhmu, kultivasi pertama akan berakhir. Mendengar peringatan pemimpin sekte, kau dengan berani bertanya. Apakah pemilik akar spiritual yang murni benar-benar tidak dapat berkultivasi dual seumur hidup ini? Tidak juga. Akar spiritual yang murni sangat langka, tetapi ada beberapa catatan dalam sejarah. Akar spiritual yang murni terakhir muncul 50.000 tahun yang lalu. Pendahulu itu akhirnya menikah dan memiliki anak. Huai menjelaskan, menurut catatan, ketika pendahulu itu menikah, kultivasinya telah mencapai puncak alam Yuanying. Setelah menikah, kultivasinya tidak menurun tetapi malah meningkat. Tapi waktu ini terlalu lama. Demi kultivasi dual, kau pasti akan memecahkan catatan tercepat untuk berkultivasi ke alam Yuanying ini. Pada saat ini, kau memiliki motivasi yang kuat untuk berkultivasi. Karena akar spiritual yang murni akan hancur jika kau kehilangan tubuhmu, maka kau akan bersikeras untuk berkultivasi seperti pendahulu itu. Bukankah tidak apa-apa untuk kehilangan tubuhmu setelah mencapai alam Yuanying? Pada saat itu, kau pasti akan membuat lubang di langit ini. Kau akan membiarkan semua kultivator wanita di sekte Hehuan ini menutupi pantat mereka dan melarikan diri ketika mereka melihatmu. Dan peringatan dari pemimpin sekte Huaying juga segera menjadi kenyataan. Begitu Anda kembali ke gua, Anda melihat seorang wanita berjubah sutra bersandar di pintu. Tuan Putra Suci, akhirnya Anda kembali. Saya sudah lama menunggu Anda di sini. Menunggu sampai hatiku menjadi dingin. Tidak percaya, sentuhlah. Saat itu, hatimu terkejut. Tanpa diduga, wanita jahat yang dikatakan kepala sekte yang ingin menipu tubuhnya datang begitu cepat. Saudari senior ketiga, tolong hormati dirimu. Bian Sueji membelai rambut di dahinya, dan wajahnya memerah dengan ejekan. Tuan Putra Suci, penampilanmu yang serius ini bahkan lebih menggoda. Aku sangat ingin berlutut di depanmu. Anda tidak tergerak oleh adegan ini. Bersikeras menjadi pria Sigma. Wanita jahat hanya akan menipu kun-kun mereka sendiri. Saudari senior. Dalam hidup ini, yang paling berharga adalah langit, bumi, orang tua, dan diri sendiri. Tidak perlu repot. Tolong minggir. Tetapi tepat ketika Anda hendak membuka pintu gua, Bian Sueji, seperti ular piton, melilit tubuh Anda. Sejumlah besar warna putih menyeka dan membuat mata Anda kabur. Jangan terlalu dingin, Tuan Putra Suci. Sebagai murid kepala sekte, aku awalnya adalah pasangan kultivasi ganda putra suci Anda. Aku sudah lama menahan diri untukmu. Sekarang, bukankah kamu harus membalasku dengan baik? Tentu saja, Anda ingin adegan di depan Anda. Anda ingin segera mengubah Bian Sueji menjadi kue sus krim dan menyemprotkannya menjadi kue salju wang-wang. Tetapi Anda tidak cukup bodoh untuk mempertaruhkan jalur keabadian Anda hanya untuk membalik kulit pangsit. Jadi, Anda dengan tegas berkata, saudari senior, jika Anda terus seperti ini, saya akan memberitahu kepala sekte.
Bersulang untukmu, tetapi kamu menolak untuk meminumnya. Senyum di wajah Bian Sueji perlahan menghilang. Dia mengangkat tangannya dan melambai. Tali tanaman merambat mengikat Anda dengan sangat standar dengan belenggu kura-kura. Hari ini, Anda harus melakukannya jika Anda setuju. Dan Anda harus melakukannya jika Anda tidak setuju. Anda tidak bisa menahannya. Mendengar ini, ekspresi Anda berubah drastis. Saudari senior ketiga, jangan bersemangat. Melengkungkan melon secara paksa tidaklah manis. Tetapi Bian Sueji mengangkat sudut mulutnya. Apa bedanya apakah itu manis atau tidak? Cukup untuk memuaskan dahaga dengan memutarnya. Jika Anda bisa mendapatkan nutrisi dari akar spiritual yang murni, Anda bahkan dapat mewujudkan satu kali pertumbuhan eksplosif dalam kultivasi. Melihat Bian Sueji dengan ekspresi menawan melemparkan dirinya ke tempat tidur. Alarm di hati Anda berbunyi dengan keras, dan Anda langsung berteriak minta tolong. Tolong, Kepala Sekte. Tolong, Tetua Agung. Tetapi Bian Sueji langsung melepas celana dalamnya untuk membungkam mulut Anda. Tidak ada gunanya. Bahkan jika kamu berteriak sekuat tenaga hari ini, tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Pertumbuhan eksplosif, melihat Bian Sueji dengan seringai memesona melemparkan dirinya ke tempat tidur. Alarm di hatimu berbunyi keras, kau langsung berteriak minta tolong. Tolong, Ketua Sekte. Tolong, Tetua Agung. Tapi Bian Sueji langsung melepas celana dalamnya dan membungkam mulutmu. Percuma saja. Bahkan jika kau berteriak sekeras mungkin hari ini, tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Tidak bisa melawan, nikmatilah saja. Shiji melihatmu berbaring di ranjang. Shiji Sueji awalnya tertegun sejenak, lalu rona merah yang sangat malu-malu muncul di wajahnya. Berada di Sekte Hehuan, dia sering melihat sesama murid melakukan hal-hal yang sangat menyenangkan. Bagaimanapun, beberapa orang suka membeku di alam liar, bahkan ada yang melakukannya sambil mengendalikan pedang, tetapi dia belum pernah melihat murid laki-laki manapun mampu memiliki modal seperti ini. Tuan Putra Suci memang berbakat luar biasa. Tidak heran dia memiliki akar spiritual yang murni. Aku datang. Tetapi ketika dia menempel di tubuhmu, yang dia rasakan bukanlah tubuh yang hangat, melainkan dingin seperti es. Dia langsung menggigil kedinginan. Dia membuka matanya karena terkejut. Menemukan bahwa antara dia dan kamu, entah kapan muncul dinding es. Shiji Sueji dengan marah menoleh. Melihat ke arah pintu gua. Yun Mengli, beraninya kau merusak urusanku. Kulihat seorang wanita cantik bertubuh tinggi tidak tahu kapan berdiri diam di sana, menatap dingin ke arahmu dan Shiji Sueji. Melihat wanita cantik ini, kau sangat gembira dan buru-buru menggunakan lidahmu untuk mendorong keluar celana dalam yang tersumbat di mulutmu, dan berteriak minta tolong. Shiji kedua, selamatkan aku. Shiji ketiga sudah gila. Yun Mengli melirikmu dengan acuh tak acuh, lalu mengalihkan pandangannya ke Shiji Sueji. Shimei ketiga, kau benar-benar berani. Tuan Putra Suci sebagai akar spiritual yang murni, pasti akan menjadi objek utama yang akan dibina oleh Sekte Hehuan selanjutnya. Kau sebenarnya ingin merusak tubuhnya. Melakukan hal ini sama dengan mengkhianati Sekte Hehuan. Hehe, Shiji kedua. Berkultivasi adalah melawan kehendak surga. Aku tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang manfaat akar spiritual yang murni. Bagaimana kalau kita saudara perempuan menikmatinya bersama? Kakak membiarkanmu membuka daging terlebih dahulu. Shiji Sueji mengenakan senyum menawan, tetapi diam-diam mengumpulkan kekuatan spiritual di tangannya. Sudut mulut Yun Mengli mengangkat senyum mengejek. Aku tidak tahu malu seperti dirimu, menggoda tetapi gagal dan malah ingin melakukannya dengan paksa. Kau benar-benar tidak memiliki daya tarik di mata Shidi. Ya, tidak seperti Shiji kedua. Pesona itu sangat besar. Shiji Sueji sengaja menekankan kata besar, dan tatapannya menyapu dada Yun Mengli dengan provokatif. Shiji Sueji, kau mencari kematian. Hari ini aku akan membersihkan pintu untuk Sekte Hehuan. Yun Mengli sangat marah. Dalam sekejap, dia dan Shiji Sueji mulai bertarung. Shiji Sueji juga tidak mau kalah. Kedua wanita itu langsung bertarung bersama. Untuk sesaat, energi spiritual di dalam gua bergolak. Pada saat ini, keringat dingin sudah muncul di dahimu. Shiji kedua memiliki penampilan yang sangat cantik. Terlebih lagi memiliki kaki panjang yang cukup untuk dimainkan selama setahun. Tetapi satu-satunya kekurangan adalah Shiji kedua adalah lapangan terbang. Dia biasanya paling benci orang membicarakan hal ini tentang dirinya. Shiji Sueji benar-benar Shimei yang baik. Pisau ini ditusukkan terlalu akurat, tetapi melihat gua yang reot. Sebentar lagi aku akan meninggalkan persimpanganmu. Jangan berkelahi lagi, kalian berdua. Jangan berkelahi lagi. Kalau mau berkelahi, berkelahilah di luar. Tapi pertarungan dua wanita itu juga mencapai tahap yang memanas. Tidak ada yang mempedulikanmu. Tiba-tiba, detik berikutnya, gua runtuh dengan suara gemuruh. Tapi kamu terikat erat dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kamu langsung terkubur di bawah reruntuhan. Bersamaan dengan itu, dari luar reruntuhan terdengar suara Fu Sueji yang penuh amarah. Yun Mengli, aku akan mengingat kejadian hari ini. Cepat atau lambat Tang Chu akan menjadi milikku. Aku tidak akan melepaskannya. Kemudian terdengar suara Yun Mengli.
Beritahu para tetua, katakan Fu Sueji mencoba memperkosa putra suci. Setelah ketahuan, dia mengkhianati sekte dan melarikan diri karena takut akan hukuman. Mendengar itu, kamu terkejut. Apakah saudari senior ketiga benar-benar mengkhianati sekte? Benar juga. Jika saudari senior ketiga tidak melarikan diri, dia pasti tidak akan selamat. Detik berikutnya, kamu mendengar lagi suara Yun Mengli. Saat gua runtuh tadi, putra suci terkubur di bawah reruntuhan. Kalian gali dia keluar. Hati-hati, jangan sampai melukai putra suci. Saat kamu akan melihat cahaya lagi. Kamu tidak hanya tidak terkejut, malah mengeluarkan teriakan ngeri. Jangan, tapi sudah terlambat. Kamu dikeluarkan dari reruntuhan oleh murid-murid sekte dalam keadaan telanjang bulat. Melihat itu, wajah Yun Mengli memerah. Dia segera mengambil pakaianmu dan bergegas menuju puncak utama pemimpin sekte. Setelah kejadian ini, kamu menghabiskan hari-harimu di puncak utama pemimpin sekte mendengarkan ajaran Huaying. Tangchu, meskipun kamu adalah putra suci sekte Hehuanku, tetapi karena kamu memiliki akar spiritual yang murni. Teknik bulan roda yang tersembunyi sekte Hehuanku tidak cocok untukmu. Selama periode waktu ini, aku akan meminta bantuan orang tua Tianji untuk meningkatkan teknik bulan roda yang tersembunyi, berusaha membuatmu dapat mengandalkan teknik ini. Untuk berkultivasi hingga tahap Yuanying. Saat itu, kamu dapat memulai kultivasi ganda secara normal. Selama periode peningkatan teknik ini, biarkan 3 saudari seniormu membimbingmu dalam berkultivasi. Mendengar itu, kamu merasa sedikit bingung. Pemimpin sekte. Aku tidak punya teknik untuk berkultivasi. Lalu apa yang harus aku kultivasi? Bahkan untuk tahap pemurnian Qi yang paling dasar, kamu harus memiliki teknik untuk berkultivasi. Tanpa diduga, bibir merah Huaying mengucapkan 2 kata. Keteguhan. Berkultivasi diri adalah berkultivasi hati terlebih dahulu. Terutama kamu memiliki akar spiritual yang murni. Para kultivator wanita di sekte mungkin tidak seperti itu. Saudari seniormu yang ketiga yang pemberontak, tapi menggunakan segala macam cara untuk merayu pasti tidak bisa dihindari. Kamu mengangguk seolah mengerti dan tidak mengerti. Kamu bertanya lagi kepada Huaying. Pemimpin sekte, bagaimana cara melatih keteguhan? Hanya terlihat Huaying menunjukkan senyum penuh arti. Yun Mengli. Xiayan, Juling keluarlah. Kemudian, dia menyerahkan sebuah buku kepadamu. Melihat adegan ini, kau terpaku di tempat. Kau tak sabar membolak-balik buku itu. Ketiga saudari senior itu masing-masing memiliki kecantikan yang unik, membuatmu terpesona. Kau dengan lesu membuka halaman pertama buku itu dan menyadari bahwa tidak ada tulisan apapun di buku itu. Hanya ada gambar-gambar. Gambar-gambar itu menggambarkan berbagai macam posisi, membuat orang tersipu malu. Melatih ketenangan itu sangat sederhana. Kau hanya perlu membolak-balik buku ini sambil menahan godaan dari ketiga saudari seniormu. Huaying tersenyum tipis. Yun Mengli dan yang lainnya adalah murid yang dia pilih secara pribadi. Penampilan dan sosok mereka masing-masing bisa dibilang yang terbaik. Jika kau bisa bertahan di bawah serangan mereka bertiga, kau mungkin tidak perlu khawatir tergoda oleh bunga liar di luar sana. Setelah Huaying pergi, kau segera duduk bersila dan mulai dengan serius membolak-balik buku itu. Di dalam buku ada wanita cantik seperti Giok. Kau mencoba menggunakan metode ini untuk membuat dirimu tidak memperhatikan ketiga saudari senior itu, tetapi jelas kau terlalu naif. Bahkan jika kau bersikeras untuk tidak melihat, aroma samar yang berasal dari ketiga saudari senior itu masih membuat hatimu gelisah. Ada apa, saudara muda? Apakah ada masalah yang perlu dibantu oleh saudari seniormu? Yun Mengli tanpa peduli, tetapi sebenarnya dia mendekatimu, mencoba mencari tahu. Kau buru-buru bertanya apakah kau demam. Juling meletakkan tangannya yang putih dan lembut di dahimu, merasakan suhu dari telapak tangan Juling. Kau menjadi semakin gelisah. Tidak apa-apa, aku ingin membaca buku. Kau buru-buru menghindar dari tangan Juling tetapi kali ini kau secara tidak sengaja menabrak saudari senior keempat, Xiayan. Sentuhan lembut itu hampir membuatmu kehilangan kendali. Sambil menahan keinginan untuk melepaskan energi, kau berusaha sebisa mungkin untuk membiarkan dirimu mengingat hal-hal yang tercatat dalam buku itu. Setelah seharian, kau merasa kakimu lemas. Serangan gabungan yang dilancarkan oleh ketiga saudari senior itu terlalu kuat. Di waktu berikutnya, Yun Mengli dan ketiga wanita itu setiap hari berganti pakaian yang berbeda. Dalam menggoda kau untuk melakukan hal yang tidak pantas. Kadang-kadang mereka sengaja memperlihatkan sedikit, membuatmu puas memandang. Dapat dikatakan bahwa dalam melatih ketenangan, ketiga wanita itu telah berusaha sekuat tenaga. Di bawah ujian dengan intensitas yang sangat tinggi ini, dunia spiritualmu telah mengalami kehancuran yang sangat mengerikan. Setiap hari, waktu yang kau habiskan untuk menerima ujian ini mencapai 6 jam atau lebih. Hal ini menyebabkan kau setiap hari menantikan waktu yang kau harapkan juga mencapai 6 jam. Jadi, dalam siksaan yang tidak manusiawi ini, ketenanganmu juga meningkat secara diam-diam. Di kemudian hari, kau bahkan bisa mengabaikan ketiga wanita itu. Su Emyu membaca buku dengan fokus. Sebulan berlalu tanpa terasa. Sekarang, kau sudah bisa
kebal terhadap godaan ketiga suster senior. Tanpa melebih-lebihkan, kau bahkan merasa mual melihat wanita. Hua Ying, yang kembali dari Tianji Laoren, menanyakan belasan pertanyaan dan kau menjawabnya dengan lancar. Terbukti kau belajar dengan serius selama ini. Aura MU juga berubah, samar-samar memancarkan kewibawaan dan kebenaran. Ini sangat jarang terjadi pada murid sekte Hehuan. Upayamu tidak sia-sia, aku rela membayar mahal agar Tianji Laoren memperbaiki tekniknya. Ambil ini, buku bernama Kumpulan Guntur Surgawi Murni Yang. Ini disempurnakan dari Istana Pusaran Yin yang bulan di sekte Hehuan kita. Menghilangkan sebagian dari bulan, menggunakan energi yang murni dari lampu spiritual yang untuk memicu guntur surgawi yang agung dan memurnikan tubuhmu, membantumu berkultivasi. Bisa dibilang ini teknik yang paling cocok untukmu. Hua Ying berbicara panjang lebar, tetapi kau tidak mendengar satupun dengan jelas. Kau hanya menangkap 4 kata, tubuh fisik guntur. Bukankah itu lab? Baru saja mengalami siksaan mental, sekarang harus memulai siksaan fisik lagi? Dengan wajah pahit, kau mengambil teknik kumpulan guntur surgawi murni yang ini. Disebut alam latihan Qi adalah memasukkan Qi ke dalam tubuh, mengubah energi spiritual langit dan bumi menjadi kekuatan spiritual di dantian. Namun, metode memasukkan Qi ke dalam tubuh yang tercatat dalam kumpulan guntur surgawi murni yang sangat menyimpang. Tertulis seperti ini. Dengan energi yang murni milikmu, picu guntur surgawi untuk turun. Setelah menyambarmu, jika kau tidak mati, kau pasti akan mencapai alam latihan Qi. Kau dengan ramah menyapa Tianji Laoren dalam hati. Ketika kau bisa mengalahkan ahli alam kesengsaraan, kau pasti akan menjambak lehernya dan memintanya untuk menjelaskan dengan benar. Apa maksudnya disambar dan tidak mati pasti akan mencapai alam latihan Qi? Meski mengomel, kau percaya pemimpin sekte Hua Ying tidak akan menyakitimu. Kemudian kau menutup mata sesuai catatan di kumpulan guntur surgawi murni yang, dan mulai mencoba mengaktifkan akar spiritual yang murni milikmu. Segera kau merasakan di dalam tubuhmu tempat yang sepanas matahari. Hati tergerak dan meledak seperti dinamit yang disulut. Kau membuka mata dan merasa seluruh tubuhmu merah membara. Rasanya seperti akan terbakar, kulitmu langsung memerah seperti udang rebus. Saat aura yang murni dan kokoh terpancar ke langit, langit biru yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi mendung. Kemudian, awan gelap tak terhitung jumlahnya berkumpul, suara gemuruh guntur terus bergema. Melihat pemandangan di langit, Zhu Ling'er menunjukkan kekhawatiran di matanya. Shifu, apakah dia tidak akan disambar petir nanti? Menghadapi kesengsaraan petir seharusnya dialami oleh kultivator alam inti emas. Sebelumnya, setiap tahun ada banyak ahli alam inti emas yang inti emasnya hancur dan meninggal karena petir. Saat ini, Hua Ying hanya bisa memilih untuk mempercayai Tianji Laoren. Bagaimanapun, dia adalah ahli alam kesengsaraan. Seluruh sekte Hehuan tidak dapat menemukan satupun ahli alam kesengsaraan. Saat mereka berbicara, sambaran petir mengerikan setebal paha menghantam dengan dahsyat seperti kiamat. Akar spiritual yang murni di tubuhmu berhasil dipicu. Elemen paling cerah di dunia, guntur surgawi. Guntur surgawi ini pertama-tama jatuh secara acak pada pengaturan Hua Ying. Hukum yang benar. Detik berikutnya, hukum yang benar meledak dengan keras. Suara gemuruh menutupi jeritanmu. Setelah perbedaan itu, kamu menghilang. Yang tersisa di tempat itu hanyalah gumpalan koloid hitam. Dari waktu ke waktu, ia juga mengeluarkan bau protein yang terbakar. Yun Mengli menutupi mulut kecilnya yang merah dengan kaget. Sudah selesai. Adik juniornya sudah matang. Dihu berkata omong kosong. Dia masih bernapas. Cepat beri adikmu pil tulang daging. Hua Ying. Hua Ying. Ketika Du Ling'er bergegas ke sisimu, dia membantumu yang telah berubah menjadi tubuh koloid dan menemukan mulutmu melalui memori otot. Mulai memasukkan pil ke mulutmu. Hua Ying melirik, pertama mengangkat alisnya, lalu pupil matanya tiba-tiba menyusut. Du Ling'er, adikmu sangat terluka. Mengapa kamu memberinya pil tonik yang hebat? Pil tulang daging dapat menghidupkan kembali orang mati dan menumbuhkan kembali tulang. Itu adalah obat suci yang sangat baik untuk menyembuhkan luka. Dan pil tonik agung adalah untuk mengisi kembali Qi dan darah dan mengisi kembali yang primordial. Kamu hampir kehabisan napas. Mengkonsumsi pil tonik agung saat ini sama dengan memberi orang tua yang sekarat sup ginseng. Awalnya masih ada napas. Tanpa hati-hati, dia benar-benar menghembuskan napas terakhirnya. Du Ling'er juga terkejut. Dia telah memberimu pil tonik agung selama ini. Dia telah memelihara memori otot. Setiap kali dia melihat mulut, dia tanpa sadar memasukkan pil tonik agung ke dalamnya. Dia dengan cepat mengenalinya. Kemudian dia mengganti pil tonik agung dengan pil tulang daging. Setelah meminum pil tulang daging, tubuhmu muncul. Suara berderak seperti menggoreng kacang. Kulit hangus aslimu perlahan mulai mengelupas seperti kulit yang terkelupas. Setelah setengah jam, itu telah pulih seperti semula. Kecuali pakaian di tubuhmu yang menghilang, tidak ada lagi luka di tubuhmu. Kulitnya bahkan selembut bayi. Apakah ini perasaan periode pemurnian Qi? Kamu menghembuskan napas keruh dengan hati-hati. Merasakan dunia setelah periode pemurnian Qi, dantianmu juga telah berubah menjadi keadaan gas.
Ada jejak aura lemah di dalamnya. Perasaan ini sangat nyaman, karena kamu telah berhasil menarik Ki ke dalam tubuh dan menjadi tahap awal pemurnian Ki. Itu membuktikan bahwa teknik yang dimodifikasi oleh orang tua Tian Qi berguna. Di waktu berikutnya, kamu harus berkultivasi dengan baik dan menarik Qi. Hua Ying menunjukkan arah untuk kultivasimu selanjutnya. Kamu menggigil ketika mendengarnya. Kepala sekte, tidak bisakah saya tidak berkultivasi? Kenapa? Adik junior, kamu tidak ingin bekerja keras? Jika kamu tidak ingin bekerja keras, kakak senior sangat bersedia untuk memuaskanmu. Yun Mengli berjalan ke sisimu sambil tersenyum. Mengulurkan jari-jari seperti daun bawang dan menggambar lingkaran di dadamu, tampak seperti kamu bisa memilihnya sesukamu. Kamu meraih tangan Yun Mengli yang bergerak-gerak. Mendekatkan diri ke daun telinganya dan berkata, kakak senior kedua, jangan khawatir. Saya pasti akan berkultivasi dengan baik selanjutnya. Ketika saya mencapai alam Yuanying, saya tidak akan menghancurkanmu. Anggap saja tubuhmu baik. Yun Mengli sedikit memerah ketika mendengar ini. Masih harus menunggu sampai alam Yuanyingmu? Tetapi kakak senior ingin sekarang, apa yang harus saya lakukan? Ying memutar matanya, menahan diri, tidak, harus menghindar. Yun Mengli tertegun sejenak, lalu kilatan dingin melintas di matanya. Junior, kau benar-benar pandai bicara. Sebaiknya kau berjaga dengan satu mata saat tidur malam, satu mata lagi mengawasi. Baiklah, jangan ribut. Hua Ying berkata dengan tenang. Baiklah, kau tidak perlu khawatir. Saat kau berhasil naik ke alam pendirian yayasan, kau bisa berhenti berkultivasi dan mengambil misi untuk berlatih di luar. Bunga yang tumbuh di rumah kaca tidak tahan angin dan hujan. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu sejak kau memasuki tahap awal latihan Qi. Selama periode ini, langit di atas puncak pedang utama dari waktu ke waktu bergemuruh dan bergulung. Lama-kelamaan, para murid di Sekte Hehuan menciptakan teknik kultivasi ganda yang baru, yaitu mendengarkan guntur dan bergerak. Ikuti irama guntur untuk mencapai puncak kebahagiaan. Saat ini, seluruh kulitmu tampak agak berkilau dan tembus pandang. Melalui kulit yang tembus cahaya, kau bisa melihat cahaya guntur yang tak terhitung jumlahnya bergerak di dalam tubuhmu. Hanya dalam waktu setengah tahun. Kau telah maju dari tahap awal latihan Qi ke puncak alam latihan Qi. Dan hari ini adalah hari kau mendirikan fondasi. Juling Er menatapmu dengan cemas. Dalam sekejap mata, guntur lain menyambar. Mungkinkah dia berhasil mendirikan fondasi tingkat surga? Seorang pelayan yang selama ini pendiam tiba-tiba berkata, tidak benar. Junior tampaknya ingin mendirikan fondasi dengan guntur surgawi. Yun Mengli dan Juling Er saling bertukar pandang. Dia ingin mendirikan fondasi secara agresif. Kedua wanita itu berseru kaget. Di atas pendirian fondasi tingkat surga, ada pendirian fondasi agresif. Yang dimaksud adalah memasukkan salah satu elemen antara langit dan bumi ke dalam tubuh dan menjadi alat pendirian fondasi khusus. Setelah berhasil mendirikan fondasi secara agresif, seorang kultivator akan membangkitkan afinitas terhadap elemen itu. Teknik yang dikultivasikan juga akan secara otomatis membawa atribut elemen itu. Namun, metode ini sangat berbahaya, bisa dikatakan mempertaruhkan nyawa. Elemen antara langit dan bumi pada dasarnya sulit dijinakkan. Guntur surgawi adalah yang paling menakutkan di antara mereka. Diiringi dengan kilatan cahaya pedang, ketua sekte Hua Ying bergegas datang. Apa yang kalian katakan? Orang ini melakukan pendirian fondasi agresif, dia mengira dengan bakatmu yang sempurna. Pendirian fondasi sama sekali tidak ada masalah. Tapi dia tidak menyangka kau akan melakukan hal sebesar ini padanya. Sekarang kami juga tidak bisa membantu. Kami hanya bisa berdoa agar dia berhasil. Saat ini, guntur berada di dalam tubuhmu. Terus melonjak seperti kuda liar yang lepas kendali. Guntur itu sama sekali tidak mendengarkan perintah, terus-menerus ingin keluar dari tubuhmu. Namun, ada tekad di hatimu. Butuh waktu terlalu lama untuk berkultivasi ke alam Yuanying pada tahun 98. Jika kau ingin memecahkan rekor ini, kau tidak bisa mengambil jalan yang biasa. Pendirian fondasi tingkat surga tidak cukup. Aku ingin berkultivasi ganda. Jangan menjadi perjaka. Diiringi dengan tekad kuat di hati untuk tidak menjadi perjaka. Kau mengeluarkan raungan marah yang tidak rela, kekuatan spiritual di sekujur tubuhmu tiba-tiba meledak, dan energi mengerikan terpancar dari dantianmu. Guntur surgawi, berkumpullah, mendengarkan raungan marahmu yang penuh dengan obsesi yang kuat. Keempat wanita itu terdiam beberapa saat, kultivator biasa akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk maju ke pendirian yayasan, biasanya karena dendam mendalam. Namun alasanmu mati-matian menggunakan guntur surgawi untuk maju ke pendirian yayasan, ternyata karena tidak ingin menjadi tungku. Saat ini kau tidak punya waktu untuk memperhatikan situasi di luar. Saat ini kau telah sampai pada saat yang paling penting, energi kuat yang meledak dari dantian akan menyerap petir yang berkeliaran di dalam tubuh. Semuanya terserap ke dalam, ketika semua petir di dalam tubuhmu diserap oleh dantianmu. Itu langsung diledakkan menjadi ketiadaan oleh kekuatan petir, namun tidak ada ekspresi kekalahan di matamu, malah semakin gila. Terlihat busur petir putih keperakan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pancaran petir,
terus-menerus bolak-balik di posisi dantian. Akhirnya, itu memadatkan dantian baru, kemudian petir menyilaukan lainnya. Turun dari langit, dan menghantammu dengan keras, cahaya petir yang cemerlang mengalir di dalam tubuh, dan akhirnya membanjiri dantianmu. Anak ini berhasil. Mulut Huaying terangkat menjadi senyuman. Akar spiritual tingkat atas, pendirian yayasan yang dipercepat, tampaknya sekte Hehuan mungkin benar-benar akan melahirkan naga sejati. Kemudian Huaying dengan aneh melirik Yun Mengli dan ketiga wanita itu, kalian manfaatkan dia sebelum mencapai tahap Yuan Ying. Latih tubuhmu dengan baik. Kalau tidak, ketika dia berkultivasi menjadi Yuan Ying, kalian akan menderita. Juling Er sedikit bingung. Meskipun dia belum pernah berkultivasi ganda, tetapi dia mendengar dari kakak seniornya, kultivasi ganda bukankah itu hal yang indah? Bagaimana bisa menderita? Tapi ekspresi Huaying sangat aneh, setelah pendirian yayasan yang dipercepat berhasil. Setiap gerakan dapat membawa kekuatan guntur surgawi, yang berarti pekerjaan itu juga dapat membawa kekuatan guntur surgawi. Tubuh halus ketiga wanita itu tiba-tiba bergetar setelah mendengar ini. Itu juga bisa membawa petir? Petir berkumpul di Kun, bukankah itu akan disetrum sampai mati? Saat ini mereka bertiga memiliki dorongan untuk melarikan diri dari sekte, setelah pendirian yayasan yang dipercepat berhasil. Kau tidak langsung bangun, dantian yang hancur dan dibentuk kembali berarti harus memulai dari awal untuk menariki ke dalam tubuh. Mengubah kekuatan spiritual biasa di dalam tubuh menjadi kekuatan spiritual petir, tetapi kau telah mengalami proses ini sekali, secara alami mudah untuk berkultivasi lagi. Seperti kata pepatah, sekali kenal 2 kali akrab 3 kali licin, kemudian 4 bulan berlalu dengan tenang, ketika petir terakhir jatuh. Kedua mata tertutupmu langsung terbuka, 2 pancaran petir cemerlang meledak dari dasar matamu, saat ini akhirnya berhasil menstabilkan kultivasi di tahap awal pendirian yayasan. Pendirian yayasan yang dipercepat benar-benar tidak mengecewakanku, tidak sia-sia mempertaruhkan nyawaku. Di atas pendirian yayasan adalah inti emas. Alasan dibalik daftar emas adalah, aku selangkah lebih dekat ke hari aku bisa melakukan kultivasi ganda, memikirkannya membuatku terkikik bodoh. Tepat ketika kamu merasakan tamparan di kepalamu, pemimpin sekte Huaying muncul di belakangmu dengan wajah dingin tanpa kau sadari. Kau cukup cakap, berani menggunakan guntur surgawi untuk membantu kultivasimu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apa kau akan mengabaikanku sebagai pemimpin sekte dalam beberapa hari? Tidak berani, aku sangat menghormati pemimpin sekte. Selalu di hatiku, bagaimana aku berani mengabaikannya? Kau tersenyum malu-malu, tahu bahwa Huaying mengkhawatirkanmu. Huaying memutar matanya. Berhenti bercanda, pergi ke Bingge untuk mencari artefak sihir yang cocok untukmu, lalu pergi ke aula tugas untuk memilih tugas. Tunggu Layer keluar dari pengasingan dan pergi keluar untuk berlatih bersamanya. Ngomong-ngomong, aku baru saja ingin bertanya. Kemana ketiga saudari senior pergi? Bahkan jika Yun Mengli dan yang lainnya berkultivasi sebelumnya, mereka tidak akan terlalu jauh dariku. Memikirkan Yun Mengli dan yang lainnya, wajah Huaying tanpa sadar menunjukkan senyum. Mereka sedang berkultivasi dengan rajin dalam pengasingan. Hari itu setelah dia dan Yun Mengli dan yang lainnya mengatakan, kekuatanmu sedikit lebih kuat, mereka memulai aliansi dan mulai berkultivasi dengan rajin. Tingkat ketekunan jauh lebih tinggi dari sebelumnya, dan Yun Mengli sudah menerobos ke alam inti emas. Semakin tinggi alam seorang kultivator, tubuh fisik akan menjadi semakin kuat setelah mengalami temper. Lagi pula, akan buruk jika diplomasi terlalu lembut saat itu. Meninggalkan puncak guru sekte. Kau datang ke Bingge di dalam sekte. Bingge adalah salah satu tempat terpenting di sekte Hehuan. Dijaga secara pribadi oleh Tetua Agung Sumuyan. Melihatmu muncul, mata Sumuyan penuh dengan pujian. Anak baik, kau telah mencapai tahap pembangunan fondasi begitu cepat. Mendengar dari pemimpin sekte bahwa kau masih menggunakan guntur surgawi untuk pembangunan fondasi yang agresif, kau bisa belajar apapun di lantai pertama dan kedua Bingge, tetapi jangan naik ke lantai 3. Terlalu banyak itu tidak baik. Mendengar kata-kata Sumuyan, kau juga mengangguk. Ki pelatihan menggunakan artefak sihir. Pembangunan fondasi menggunakan artefak spiritual, dan energi spiritual dapat digunakan. Adapun harta sihir dan harta spiritual di atasnya, kau tidak dapat menggunakannya bahkan jika kau memilikinya sekarang. Setelah memasuki lantai pertama Bingge, kau ragu-ragu berjalan menuju artefak sihir jenis pedang, jubah putih, sebotol anggur. Pedang panjang yang memuaskan dendam, pemuda mana yang tidak pernah memimpikan mimpi seperti itu. Jadi kau dengan santai mengambil artefak sihir kelas atas, menyuntikkan kekuatan spiritualmu ke dalamnya, kekuatan spiritual yang mengandung kekuatan guntur. Membuat pedang memancarkan busur guntur putih keperakan, seluruh pedang mulai bergetar, seolah-olah telah mencapai batasnya. Pada tren ini, tidak akan lama sebelum artefak sihir kelas atas ini benar-benar berubah menjadi besi tua, kau mengerutkan kening. Tampaknya artefak sihir biasa sulit untuk menahan kekuatan spiritual guntur, jadi kau berjalan menuju lantai 2 Bingge, juga langsung menuju. Pedang ini akan disebut biar lambat. Mendengar senyum di wajah Sumuyan, tiba-tiba membeku. Pedang biar lambat? Nama aneh apa ini? Tunggu. Tidak,
Su Emyu menyadari setelah mengatakan itu dan meringis dengan ekspresi aneh. Sebuah adegan tiba-tiba muncul di benaknya, di mana dia sedang bertarung sengit dengan musuh, dan pedang ini adalah salah satu dari mereka, 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 nama yang aneh. Tunggu, tidak. Su Emyu menyadari setelah mengatakan itu. Dia menyadari dan meringis dengan ekspresi aneh. Sebuah adegan tiba-tiba muncul di benaknya, di mana dia sedang bertarung sengit dengan musuh. Saat itu, kamu tiba-tiba menjauh dan berteriak, "Tunggu!" Karena kebiasaan, musuh akan berhenti sejenak. Pada saat itulah sebuah pedang terbang langsung menusuk. Ini benar-benar tak terduga. Su Emyu awalnya sedikit khawatir. Kamu selalu berkultivasi di sekte Hehuan dan belum pernah melihat bahaya di luar. Pikiranmu sederhana. Tapi dari caramu menamai pedangmu. Tunggu, Su Emyu merasa kekhawatirannya benar-benar berlebihan. Anak ini tidak akan menipu orang lain, itu sudah syukur. 3 hari kemudian, kamu telah sepenuhnya memurnikan harta karun spiritual kelas atas ini dan mencapai tingkat kendali penuh. Pada saat yang sama, kamu membantu Ling Er menerobos dan mencapai tahap awal pendirian yayasan. Kakak kelima, ayo pergi. Kita pergi ke aula tugas. Saat ini, kamu baru saja memurnikan pedang terbang pertamamu dan ingin merasakan sensasi terbang dengan pedang. Ju Ling Er menatapmu dengan curiga. Kamu ingin terbang dengan pedang? Apakah kamu sudah berlatih? Bukankah aku dengar kamu baru mendapatkan pedang terbang itu 3 hari yang lalu? Tenang saja, kamu bisa mempelajarinya hanya dengan melihat. Apakah perlu latihan? Aku seorang pengemudi berpengalaman. Tanpa basa-basi, kamu merangkul pinggang ramping Ju Ling Er dan menginjak pedang terbang. Kamu menuangkan kekuatan spiritualmu ke dalam pedang terbang. Setengah jam kemudian, sebuah pedang dingin dan berkilauan tertancap tepat di atas pintu aula tugas sekte Hehuan. Dan kamu dengan malu-malu menjelaskan di samping, kakak kelima, aku juga tidak tahu kalau pedang terbang ini tidak bisa direm. Aku benar-benar tidak sengaja. Jauhi aku. Aku tidak mengenalmu. Ju Ling Er menggertakkan gigi sambil memegangi kepalanya. Sebuah benjolan besar telah muncul di dahinya yang putih bersih. Kamu melihat sekeliling aula tugas sekte Hehuan. Hampir semua tugas adalah mencari pasangan untuk kultivasi ganda. Kamu hanya melirik dan melewati mereka. Tugas-tugas ini sama dengan penipuan mencari anak dengan imbalan besar di kehidupan sebelumnya. Orang-orang yang memposting tugas itu, jika mereka benar-benar berbakat dan kaya seperti yang mereka katakan. Bagaimana mungkin mereka harus menggunakan batu spiritual untuk mencari orang untuk kultivasi ganda? Pikirkan saja dan kamu akan tahu ada sesuatu yang tidak beres. Bertemu sebelum melawan panasnya. Bertemu setelah itu, Marzaha. Selain itu, bahkan jika tugas mencari pasangan untuk kultivasi ganda ini benar. Dengan akar spiritual yang murni, aku tidak bisa melakukannya. Kemudian, kau mengunci pandanganmu pada tugas-tugas yang membutuhkan perjalanan keluar sekte untuk menaklukkan iblis dan monster. Segera menemukan tugas yang sangat cocok untuk diri sendiri dan membantu Ling Er. Desa Fengmen, 3000 li di timur sekte Hehuan. Hantu muncul dan membunuh warga sipil. Disarankan agar murid dengan kultivasi mencapai tingkat dasar Qi untuk pergi bersama untuk menyelidiki dan menyelesaikan masalah. Hadiah tugas adalah 500 batu spiritual kelas rendah. Segera kau menerima tugas ini tanpa ragu-ragu dan memanggil Ling Er untuk pergi jalan-jalan. Pilih tugasnya. Aku akan terbang dengan pedang dan membawamu. Kali ini pasti tidak akan ada kecelakaan. Kali ini kau punya pengalaman. Ketika hampir sampai di pintu masuk desa Fengmen, kau membawa Ling Er dan melompat turun dari kapal terbang. Penduduk desa Fengmen sudah menunggu di pintu masuk desa. Begitu kau berdua mendarat, semua penduduk desa berlutut di tanah secara serempak. Salam kepada dua dewa. Kemudian, menurut orang-orang di sini, mereka tidak tahu sejak hari apa pria di desa itu mulai mati secara misterius. Dan setiap beberapa hari, akan ada keluarga penduduk desa. Suara wanita aneh datang. Mendengar itu, aku tahu bahwa mereka pasti sedang bergumul sampai mati. Keesokan paginya, suara itu datang dari pria di rumah penduduk desa pasti akan mati. Cara kematiannya sama persis dengan bujangan tua di awal. Semua menjadi mumi. Setelah mendengarnya, kilatan tajam melintas di matamu. Karena itu adalah hal semacam ini yang mengandalkan nyawa manusia untuk berkultivasi, maka aku tidak perlu menahan diri. Mari kita masuk ke desa dan lihat-lihat. Pertama, pergi ke rumah bujangan tua itu. Dan satu-satunya hal yang tampak agak aneh di desa ini adalah bahwa di depan pintu setiap rumah, tembok setinggi sekitar 1 orang dibangun untuk menghalangi. Kepala desa Feng, tembok di depan setiap rumah di desa Fengmenmu dibangun untuk apa? Feng Jianxiu tersenyum malu. Dewa berkata tembok itu adalah tradisi desa Fengmen kita. Digunakan untuk berdoa agar cuaca baik dan panen melimpah, tidak ada yang istimewa. Ling Er di samping tidak bisa menahan diri untuk menyikutmu dan mengirimkan suara. Tangchu, itu tidak benar. Aku melihat tembok di depan beberapa rumah memancarkan kebencian yang kuat.
Membawa kalian berdua ke rumah bujangan tua itu dan mulai menyelidiki. Ada sedikit bau kebencian. Juga ada bau amis yang kuat. Kau memiliki akar spiritual yang murni dan sangat sensitif terhadap hantu. Kebencian itu seharusnya terpancar dari hantu. Dari mana bau amis itu berasal? Kakak senior kelima, hati-hati. Segalanya sepertinya tidak sesederhana itu. Ekspresimu menjadi serius. Kepala desa yang berbohong dan bau amis yang aneh semuanya menandakan masalah di desa Fengmen ini. Diperkirakan itu bukan hanya gangguan hantu sederhana. Dewa, apakah ada yang kalian temukan? Melihat kalian berdua keluar dari rumah, Feng Jianxiu dengan cepat bertanya. Desa terus mati. Kepala desa ini hampir mati karena khawatir. Belum ada untuk saat ini, tetapi kita bisa menunggu dan melihat. Kau beritahu penduduk desa, jika melihat wanita cantik, jangan sungkan, langsung bawa ke rumah. Karena makhluk jahat itu sudah mencelakai banyak orang di desa Fengmen, pasti tidak akan menyerah begitu saja, sesuai pengaturan Feng Jianxiu. Kalian tinggal di desa Fengmen, Juling Er memasang formasi sementara di dalam rumah untuk mencegah aura kalian dan dia bocor keluar. Tidak berani muncul. Seiring langit yang semakin gelap, suara desahan wanita terdengar samar di kegelapan. Hal ini membuatmu dan Juling Er yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup membuka mata secara bersamaan, umpannya sudah dimakan, pergi keluar pintu tempat suara itu berasal. Kalian berdua menahan napas dan mengintip ke dalam rumah, tetapi setelah melihatnya, ekspresi keduanya menjadi sangat aneh. Terlihat kepala desa Feng Jianxiu saat ini sedang ditindih oleh seorang wanita genit. Wanita itu menindih tubuh kepala desa yang tua dan kurus, sedang menari dengan gila. Melihatmu dan Juling Er tercengang, dengan kekuatan kultivasi kalian berdua, tentu saja bisa langsung melihat bahwa wanita itu bukan manusia. Melainkan entitas jiwa yang membawa dendam, kamu memberi isyarat kepada Juling Er, dia langsung mengerti. Kemudian meniupkan manik Xuanling membentuk sangkar yang mengurung seluruh ruangan, kemudian kamu menendang pintu rumah Feng Jianxiu dengan keras dan masuk dengan membawa pedang. Busur petir berwarna perak berkilauan di badan pedang, wanita itu merasakan kekuatan mengerikan dari petir langit dan mengeluarkan tawa melengking yang terdistorsi. Seluruh tubuhnya ketakutan dan meringkuk di sudut, tidak berani bergerak. Terlebih lagi, saat ini kaki wanita itu juga berubah menjadi ekor ular berwarna hitam pekat. Melihat hal itu kamu mengerutkan kening, wanita ini jelas-jelas entitas jiwa. Mengapa memiliki ekor ular? Mungkinkah jiwa iblis? Saat kamu sedang berpikir, Feng Jianxiu tiba-tiba melompat berdiri, merentangkan kedua tangannya menghalangi di tengah. Cium aku, wanita ini milikku, jangan coba-coba merebutnya dariku, kamu langsung tahu bahwa Feng Jianxiu telah dibutakan oleh tipu daya. Ujung jari mengeluarkan busur petir tipis yang menembus tubuh Feng Jianxiu. Mata Feng Jianxiu yang linglung kembali jernih, memelukmu dan berteriak histeris. Bunuh saja makhluk terkutuk ini secepatnya. Mendengar itu kamu tidak bergerak melainkan melihat ke arah Feng Jianxiu. Apakah kamu mengenal wanita ini? Feng Jianxiu terdiam karena pertanyaanmu, berkata dengan ragu-ragu, tidak kenal, Tuan. Makhluk jahat yang telah mencelakai begitu banyak orang ini bukankah seharusnya mati? Tanpa diduga kamu malah menyimpan pedangmu, dan hendak pergi. Omong kosong, katakan yang sebenarnya, atau aku pergi, kamu lanjutkan bermain dengannya perlahan-lahan. Tidak, jangan pergi, Tuan, aku akan bicara. Aku mengenalnya, makhluk terkutuk ini adalah putriku. Mendengar itu tubuhmu bergetar. Tatapan Feng Jianxiu pada putrinya tidak memiliki sedikit pun kasih sayang seorang ayah, malah seperti sedang melihat musuh. Sebenarnya apa yang terjadi? Sebaiknya kamu menjelaskannya dengan jelas, aku benar-benar tidak tahu, makhluk terkutuk ini jelas-jelas sudah lama mati. Tetapi tidak tahu mengapa tiba-tiba muncul. Melihat penampilannya yang ragu, kamu merasa pasti ada sesuatu yang aneh. Kemudian dengan suara berat bertanya, bagaimana dia meninggal? Melihatmu yang begitu marah. Dia juga sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Kultivator abadi, jangan marah, dia meninggal karena disegel di dinding batu di depan rumahku. Ketika Feng Jianxiu mengatakan bahwa putrinya meninggal karena dia segel di dalam dinding, wanita yang sebelumnya ketakutan oleh kekuatan gunturmu dan bersembunyi di sudut, tertegun sejenak. Kemudian dia menyerbu ke arah Feng Jianxiu seperti orang gila, bahkan jika dia harus hancur berkeping-keping oleh kekuatan gunturmu. Dia tetap ingin membunuh Feng Jianxiu. Melihat ini, kau menggunakan teknik penahan jiwa dan menjebak jiwa wanita itu. Kemudian, sebuah batasan terungkap di dinding penyegelan pintu masuk desa, dan bersamaan dengan suara gemuruh, dinding itu jatuh ke tanah. Sebuah mayat yang telah membusuk menjadi tulang belulang bergulir keluar dari dinding, dilihat dari kerangkanya, itu adalah seorang gadis kecil berusia 4 atau 5 tahun. Saat kerangka itu berserakan, sepotong paku hitam yang patah menjadi 2 bergulir keluar. Juling Er melihat wajahnya dan langsung memerah, dia menampar Feng Jianxiu dari kejauhan. Membuatnya berguling beberapa kali di tanah, bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu pada putrinya sendiri, bertindak. Alasan Feng Jianxiu melakukan ini, kalian berdua juga sudah menebaknya, dia menginginkan anak laki-laki. Dengan mendirikan tembok seperti itu di depan pintu rumah, tidak akan ada bayi perempuan yang berani bereinkarnasi ke rumah Feng Jianxiu. Cara ini kejam tapi memang efektif,
karena hampir setiap rumah tangga di desa Fengmen melakukan hal yang sama. Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Hati manusia terkadang lebih mengerikan daripada hantu. Tetapi gadis-gadis kecil ini hanyalah manusia biasa. Seharusnya, mereka tidak akan pernah bisa keluar dari dinding. Ketika mereka hidup, mereka adalah alat bagi orang tua mereka. Setelah itu, mereka akan menjadi alat bagi dalang sebenarnya. Setelah memikirkan hal ini dengan jelas, Juling Er juga tidak berencana untuk pergi. Jika dia tidak menyelesaikan dalang sebenarnya, gadis-gadis di desa Fengmen ini tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang. Keesokan paginya, Juling Er merobohkan semua dinding penyegelan pintu di desa Fengmen. Semua tanpa kecuali, di dalam semua dinding, tersimpan mayat seorang gadis kecil. Bahkan sebagian besar adalah bayi yang belum genap 1 bulan. Pada awalnya, terhadap tindakan Juling Er untuk menghancurkan dinding penyegelan pintu. Beberapa orang di desa Fengmen tidak puas, tetapi setelah kau maju untuk meyakinkan orang dengan kebajikan, dan menjahit mulut seorang penduduk desa yang paling berisik. Setelah itu, tidak ada lagi penduduk desa yang menentang, akhirnya desa Fengmen. Semua dinding yang menyegel gadis-gadis kecil itu, semuanya dirobohkan. Juling Er bahkan membuat aturan untuk mereka. Jika di kemudian hari dia menemukan siapapun yang berani menggunakan cara seperti ini, memperlakukanmu, dia akan kembali dan memusnahkan seluruh keluarga di desa Fengmen. Setelah melakukan semua ini, Juling Er tidak sabar untuk mencurahkan amarah yang terpendam di hatinya. Pemimpin sekte, apakah kau menemukan jejak dalang sebenarnya? Segera kau mengarahkan pandanganmu pada jiwa gadis bangsawan feodal. Sekarang kau seharusnya percaya bahwa kami datang untuk membantumu, kan? Orang di balikmu itu hanya ingin memanfaatkanmu untuk menuai nyawa, kan? Bawa kami menemuinya, biar arwah desa Fengmen ini bisa beristirahat dengan tenang. Bukannya sudah mati masih dimanfaatkan orang. Mata Juling Er penuh keraguan. Dan ketika melihat tumpukan tulang belulang yang diselamatkan Juling Er dari dalam tembok, dia tak bisa menahan tangis. Kemudian dia mengangguk, membawamu berjalan keluar desa, tapi tak disangka ini adalah awalnya. Di malam yang gelap gulita, tiba-tiba sepasang mata hijau menyala, samar-samar bagaikan api hantu. Kemudian sepasang kedua, sepasang ketiga. Tak lama kemudian, ratusan pasang mata hijau menyala di sekeliling. Menatap kalian dengan tajam dalam kegelapan. Sepertinya orang di balik layar sudah tahu kita datang. Kau menyipitkan mata sedikit. Juling Er menyadari, mengambil manik Xuanling dan bersiap untuk bertempur. Detik berikutnya, tiba-tiba terdengar di sekeliling tawa cekikikan para wanita dan murid sekte Hehuan. Kalian benar-benar berani sekali. Berani-beraninya benar-benar datang mencari masalah. Kalau begitu aku hanya bisa membunuh kalian berdua. Berpura-pura jadi hantu. Kau membalas sebuah kalimat, lalu menjalankan kekuatan spiritual. Sambaran petir surgawi meledak, cahaya petir perak langsung menerangi sekeliling. Juga menerangi wajah seorang pria tidak jauh dari sana. Wajah itu saat ini dipenuhi ketakutan. Kau ternyata bisa langsung mengeluarkan 5 petir mutlak. Begitu petir surgawi keluar, ratusan pasang mata hijau yang tadi mengintai dengan ganas dalam kegelapan langsung menghilang tanpa jejak. Dan saat melihat rupa pria itu, kau dan Juling Er terkejut. Pria itu meskipun berwujud manusia, tapi tubuhnya dipenuhi sisik ular putih rapat. Kedua matanya lebih-lebih lagi adalah pupil vertikal. Setengah manusia setengah siluman. Sepertinya bau amis yang tercium di rumah-rumah penduduk desa yang mati itu adalah bau dari tubuh ular. Kalau tebakanku tidak salah, pria di depan mata ini seharusnya anak dari siluman ular dan manusia. Melihat pria itu muncul, amarah yang selama ini dipendam Juling Er akhirnya meledak pada saat ini. Orang ini ternyata berani memanfaatkan jiwa gadis-gadis kecil yang dibunuh di desa Fengmen untuk berkultivasi. Mendengar itu, pria bersisik ular itu menunjukkan senyum aneh. Memanfaatkan tidak bisa dibilang, kita hanya saling melengkapi, kan? Di hati mereka ada keinginan untuk membalas dendam kepada orang tua mereka, aku hanya memberi mereka kesempatan ini. Apa salahnya? Kalian punya hak apa datang mencari masalah denganku? Bukan aku yang membunuh orang, aku hanya memberi para wanita itu kekuatan untuk membalas dendam. Perkataan pria bersisik ular itu terdengar seperti bertanya, seolah-olah dia benar. Di mata indah Juling Er terpancar sedikit kebingungan. Untuk sesaat dia juga agak tidak bisa membedakan apakah pria bersisik ular itu benar atau salah. Melihat itu, kau tak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Kakak bela diri ini masih kurang pengalaman. Selalu berada di gunung untuk berkultivasi seperti kertas putih. Kakak bela diri. Dunia ini tidak hitam dan putih, tidak ada benar dan salah mutlak. Kultivasi adalah tentang mengikuti keinginan hati. Orang ini ingin berdebat dengan kita bukan karena dia pikir dia benar, tetapi karena dia merasa tidak yakin bisa mengalahkan kita. Kalau tidak, dia sudah menyerang. Ucapanmu membongkar pikiran licik pria roh ular itu, membuat wajah prianya berubah dan langsung ingin melarikan diri. Setelah pikirannya jernih, Juling Er segera memicu manik Xuanling, membentuk sangkar dan langsung menjebak pria roh ular itu. Tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Melihat tidak bisa melarikan diri, pria roh ular itu segera ingin bertarung habis-habisan dengan kami berdua. Kalian yang memaksa saya.
Apa kalian menganggap saya mudah dikalahkan? Mati kalian. Setelah mengatakan itu, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan gumpalan besar racun berwarna coklat kekuningan. Tempat racun itu lewat, bahkan batu-batu keras juga ikut terkorosi, menyerang kami berdua dari segala arah. Juling Er segera memicu manik Xuanling, membentuk. Sangkar kedua, menjebak semua racun yang dikeluarkan pria roh ular di dalamnya. Racun yang cukup untuk mengkorosi batu-batu raksasa itu. Tidak bisa keluar sedikit pun. Apa? Wajah pria roh ular itu berubah. Meskipun sama-sama berada di tahap awal pendirian fondasi, racun yang dia keluarkan ternyata tidak menimbulkan sedikit pun kerusakan pada kedua orang di depannya. Saat dia terkejut, disertai dengan suara gemuruh yang keras, cahaya petir putih keperakan muncul. Kamu juga menyerang pada saat yang sama, sambaran petir mengerikan setebal pergelangan tangan menyambar dari telapak tanganmu. Langsung menjatuhkan pria roh ular itu. Di mata vertikal pria roh ular itu, penuh dengan kepanikan dan ketidakpercayaan. Bukankah kamu pelepasan instan 5 petir? Kamu adalah pendirian fondasi, kamu sama sekali tidak menghiraukan pria roh ular. Kamu sendiri tahu kebenaran bahwa penjahat mati karena terlalu banyak bicara, berencana untuk terlebih dahulu membunuh pria roh ular, Yang Hui, secara tidak sengaja. Melihatmu memanggil petir lagi, pria roh ular ketakutan pucat pasi, kemudian di pupil matanya muncul ekspresi gila. Kau ingin membunuhku? Kalau begitu biarkan para wanita ini mati bersamaku. Semuanya hancur berkeping-keping, tidak ada yang bisa hidup dengan baik. Pria roh ular itu menyeringai. Jiwa-jiwa gadis-gadis malang yang dikendalikannya semuanya secara paksa dikendalikan olehnya, menghalangi di depannya. Selama kamu ingin membunuhnya, maka petir pertama-tama akan menghancurkan jiwa-jiwa gadis-gadis ini hingga berkeping-keping. Keji dan tak tahu malu, wajah kecil Juling Er penuh dengan kemarahan. Pria roh ular benar-benar menjiwai kata. Keji, sepenuhnya. Keji lalu kenapa? Sejak zaman dahulu, orang-orang hebat mana yang tidak keji? Kalian berdua terlalu naif. Pria roh ular tertawa bangga. Sekarang kalian berdua menjauh dariku. Kalau tidak, setiap kali aku menghitung 1, aku akan membunuh 1 jiwa gadis. Dengan begitu, kamu dan Juling Er tidak akan punya kesempatan untuk bergerak. Wajah pria ular roh menunjukkan sedikit niat membunuh. Kalian pikir aku bercanda? Kalau begitu, aku akan membunuh salah satu dari kalian sekarang. Melihat perubahan raut wajahmu, tunggu. Pria ular roh baru saja hendak merasa puas. Tiba-tiba, panah terbang menembus dadanya. Kekuatan guntur langit yang dibawa panah itu langsung menghancurkan meridian dan dantiannya. Membuatnya benar-benar kehilangan kesempatan untuk melawan. Mata pria ular roh membelalak melihat ujung pedang yang menusuk dari dadanya. Kapan sebenarnya? Kapan kau menembakkan panah terbang? Kau tidak menjawabnya. Melainkan menggunakan teknik pengumpul jiwa untuk mengumpulkan semua jiwa gadis yang menghalangi di depan pria ular roh. Kemudian, dengan satu tangan terangkat, kekuatan guntur mengalir deras seperti air terjun di lautan guntur perak putih itu. Pria ular roh terus-menerus mengeluarkan ratapan tajam. Setelah guntur langit, dia benar-benar berubah menjadi tumpukan abu. Bahkan jiwanya pun hancur di bawah guntur langit. Baru pada saat inilah kau perlahan berjongkok di depan tumpukan abu itu. Berkata, lupa memberitahumu, nama panah terbangku adalah Kiman. Setelah menyelesaikan pria ular roh, kau dan Ziling Er bersama-sama membantu jiwa-jiwa wanita tak berdosa yang dimanfaatkan oleh pria ular roh untuk menghilangkan kekuatan iblis yang ditinggalkan pria ular roh di tubuh mereka. Tanpa kekuatan iblis itu, para wanita itu langsung berubah menjadi gadis kecil. Dan jasad mereka digali dari hutan belantara dan bisa dimakamkan dengan layak. Setelah kau berdua menyelesaikan tugas dengan sempurna, kau mengemasi barang-barangmu dan bersiap untuk kembali ke sekte Hehuan. Namun, tepat ketika pedang terbang naik ke udara, dinding raksasa hitam langsung menyapu ke arah kalian. Setelah kau melihat dengan seksama, kau baru menyadari bahwa itu bukanlah dinding raksasa hitam, melainkan ekor ular hitam raksasa. Siluman ular, dan siluman ular tahap inti emas. Setelah yang kecil datang, yang tua datang. Sepertinya ayah dari pria ular roh tadi datang. Sambil menarik Ziling Er, kau dengan satu tangan mencubit segel dan dengan cepat melepaskan 5 guntur penghancur untuk menyerang ular raksasa itu. Kau menggunakan kekuatan spiritual atribut guntur langit untuk melepaskan kekuatan 5 guntur penghancur. Bahkan mendapatkan peningkatan ekstrim, seperti guntur langit yang sebenarnya, menghantam tubuh ular raksasa itu. Namun, saat naik ke tahap inti emas, seseorang harus melewati malapetaka guntur langit. Sambaran guntur langit ini mengenai tubuh ular raksasa itu. Hanya meninggalkan luka hangus di tubuhnya, sama sekali tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal apapun. Mengenai hal ini, kau dengan cepat membuat penilaian terhadap situasi saat ini. Monster di atas tahap inti emas pada dasarnya sudah memiliki tingkat resistensi tertentu terhadap guntur langit. Selain itu, ia hanya memfokuskan kekuatan guntur langit dan masih ada perbedaan dibandingkan dengan guntur langit yang sebenarnya. Saat ini, strategi terbaik adalah segera membawa Ziling Er melarikan diri kembali ke sekte Hehuan. Namun, ular raksasa itu jelas memahami niatmu.
Tubuh besar itu langsung memotong jalan yang harus kalian lewati. Memang aku bersalah. Tetapi bukan giliran kalian untuk membunuhnya. Tinggallah dan menemaniku mati. Melihat itu, kamu tidak ragu. Membawa juling air dan melarikan diri ke arah yang berlawanan. Dengan kultivasi tahap awal Juji kalian berdua, mustahil untuk menjadi lawan ular pinggang ini. Tang Chu, jika terus seperti ini, tidak mungkin. Kita berdua pasti akan tertangkap. Di mata indah juling air, terpancar sedikit ketegasan. Saat ini, berlari ke arah yang berlawanan hanya akan membuat kita semakin jauh dari sekte Hehuan. Turunkan aku. Aku pasti bisa menjebak ular pinggang ini sebentar dengan mutiara Xuanling. Kamu sendirian mengendalikan pedang akan lebih cepat. Kamu kembali ke sekte Hehuan dan mencari orang untuk menyelamatkanku. Ingin mengorbankan diri sendiri untuk menyelamatkanku? Aku tidak setuju. Kamu langsung tahu niat kecil Juling Air. Ini adalah ular pinggang tahap Jindan. Bahkan jika Juling Air mengerahkan seluruh kekuatannya, mutiara Xuanling hanya bisa menjebak ular pinggang selama beberapa napas. Tenang saja. Aku masih Tang Chu, aku tidak akan mati. Juling Air hampir mati karena marah mendengar ucapanmu. Kamu adalah Tang Chu, jadi kamu tidak akan mati? Logika macam apa ini? Apakah ular pinggang tidak akan memakanmu karena kamu adalah Tang Chu? Kalau begitu, bagaimana kalau kita bertaruh? Kita bertaruh apakah kita akan mati atau tidak? Jika aku kalah, lakukan apapun yang kamu mau. Jika kamu kalah, penuhi satu permintaanku yang berlebihan. Bagaimana? Permintaan yang berlebihan? Teringat perkataan pemimpin sekte Huaying, Tang Chu. Wajah Juling Air yang tersengat listrik tidak bisa menahan diri untuk memerah. Tetapi ketika dia memikirkan bahwa Tang Chu memiliki akar spiritual yang murni, dia merasa lega dan tidak berbicara. Asalkan kita berdua bisa selamat. Huaying baru saja selesai berbicara, kamu langsung memutar arah pedang terbangmu dan terjun ke danau di samping. Cepat, gunakan mutiara Xuanling untuk melindungi kita berdua. Meskipun Juling Air tidak tahu apa yang ingin dilakukan Tang Chu. Tetapi dia segera melakukan apa yang kamu katakan, mengaktifkan mutiara Xuanling untuk membentuk perisai anti-air, mengisolasi air danau di luar. Ular raksasa yang mengejar dari belakang, di mata binatang buasnya yang besar, menunjukkan sedikit ejekan. Dia adalah ular pinggang. Seorang manusia benar-benar ingin membawanya ke bawah air untuk bertarung, ular raksasa itu tanpa ragu mengikuti masuk ke danau. Setelah jatuh ke air, dia menjadi semakin nyaman seperti ikan di air. Mengejarmu dengan kecepatan yang lebih cepat. Namun, kamu turun ke danau tampaknya hanya untuk mandi. Setelah ular raksasa mengejar ke dalam danau, kamu segera melarikan diri ke gunung di samping. Ular raksasa itu mengejar lagi, akhirnya menghalangi kalian di puncak gunung. Melihat itu, kamu dengan cepat merapal mantra lagi, menariki menjadi jimat, 5 guntur Jue Zeng Fa. Segera setelah itu, cahaya guntur perak putih mulai muncul dari telapak tanganmu. Berubah menjadi badai guntur yang mengerikan dan langsung menghantam ular raksasa tahap Jindan itu. Namun, menghadapi serangan yang kuat ini, ular raksasa itu tidak takut sama sekali. Ekor ular menyapu dan langsung menghancurkan bola guntur itu, berubah menjadi busur guntur yang mengenai tubuhnya. Tetapi kamu tetap tidak mengubah ekspresi wajahmu, sama sekali tidak terpengaruh. Kamu hanya dengan tenang mengaktifkan 5 guntur Jue lagi. Sambaran petir menyambar dari telapak tanganmu. Sekali lagi mengenai tubuh ular raksasa itu, yang membalas adalah ekor ular yang menyapu lagi. Cambukan ekor ini mengenai tubuhmu dengan keras. Tubuhmu berguling keluar seperti bola meriam. Tetapi setelah kamu berdiri, kamu masih terus membentuk segel. 5 jari mencengkeram udara, dan dengan kilatan petir, 5 guntur mutlak disiapkan lagi. Serangan bantuan agresif atau serangan bantuan guntur surgawi memang sangat kuat, tetapi anak kecil, tingkat kultivasimu terlalu rendah, teknik petirmu tidak efektif untukku. Jadilah makanan bagiku dengan patuh. Di mata ular raksasa itu muncul warna biru samar. Ini adalah manusia yang melakukan serangan bantuan agresif. Pasti ada manfaat tak terbatas untuk memakannya. Untuk menghindari masalah yang berlarut-larut, ular raksasa itu pertama kali menggunakan teknik mengikat. Ia membuka mulutnya yang bau, kekuatan hisap yang besar. Keluar dari mulutnya, naga menelan langit. Dalam sekejap, mulut besar ular raksasa yang bau tampaknya berubah menjadi lubang hitam yang menelan segalanya, menghisap segala sesuatu di depannya ke dalam. Tetapi kamu seperti orang bodoh yang ketakutan, melarikan diri. Tidak melarikan diri, tetapi malah sekali lagi membentuk 5 guntur mutlak dan menghantamkan ke tubuh ular raksasa itu. Berapa kali aku harus mengatakannya? 5 guntur mutlakmu tidak efektif untukku. Mata ular raksasa itu menunjukkan ekspresi mengejek, kekuatan hisap di mulutnya menjadi lebih mengerikan. Seluruh tubuhmu tersedot. Tunggu sebentar, kamu berteriak keras, pedang terbang-terbang mengikuti kekuatan hisap dan langsung menusuk bagian belakang kepala ular raksasa itu. Namun, panah terbang itu tersangkut di sisik ular raksasa itu, tidak dapat bergerak maju sedikit pun. Menamai panah terbang itu tunggu sebentar. Itu cara yang baik untuk menyelinap menyerang. Tetapi sekali lagi, tingkat kultivasimu terlalu rendah, ular raksasa itu menatap tajam. Saat ini, ia yakin bahwa kamu pasti sudah kehabisan akal, kekuatan hisap di mulutnya bahkan lebih kuat,
menghisapmu secara langsung, tanpa diduga, wajahmu yang akan segera mati. Tidak hanya tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun, tetapi malah menunjukkan senyum, ular bodoh, lihat ke langit. Ular raksasa yang dibutakan oleh keserakahan sama sekali tidak memperhatikan. Entah sejak kapan awan hitam tebal telah berkumpul di sekitarnya. Ruang di puncak gunung beriak seperti air, dan kemudian mulai bergetar hebat. Bahkan sebelum ular raksasa itu bisa bereaksi, naga petir berukuran 100 sang telah merobek langit, menembus kehampaan, dan menghantamnya dengan keras. Ini bukanlah guntur yang kamu kumpulkan dengan 5 guntur mutlak, tetapi guntur surgawi yang mengerikan dengan kekuatan surgawi yang sebenarnya. Ular raksasa itu sangat ketakutan. Mata vertikal raksasa itu memantulkan bentuk naga petir itu, ia ingin melarikan diri, tetapi kecepatan naga petir itu sangat cepat, ia tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Naga petir itu sudah menghantam ujung depan pedang terbang di atas kepalanya dengan kekuatan surgawi. Tubuh ular raksasa yang besar menjadi konduktor terbaik saat ini. Ular raksasa itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, sisi keras di sekujur tubuhnya hancur berkeping-keping di bawah guntur yang mengerikan. Untuk perlindungan sisik, rubah petir terus-menerus masuk ke dalam tubuh ular raksasa itu. Terus-menerus menghancurkan daging dan meridiannya. Dalam arti tertentu, ular raksasa ini telah menyelesaikan evolusi, dari seekor ular menjadi ular petir. Tubuh ular raksasa itu berguling tanpa henti karena rasa sakit yang hebat, seluruh gunung bergetar, bahkan sebelum ular raksasa itu pulih dari rasa sakit yang hebat dari guntur pertama. Guntur kedua dari awan tebal telah tiba satu demi satu, kekuatannya bahkan lebih besar dari yang pertama. Mata binatang buas raksasa ular raksasa itu penuh dengan kebingungan. Bukankah mereka semua mengatakan bahwa dao surga itu tanpa ampun? Mengapa guntur surgawi ini secara khusus menghantamnya dan tidak menghantam Taois di sebelahnya? Tepat di persimpangan keraguan ular raksasa itu, guntur kedua tiba seperti yang dijanjikan. Sekali lagi mengenai ujung depan pedang terbang di atas kepalanya, rasa sakit yang hebat dari guntur ini telah disebarkan oleh ular raksasa ke seluruh tubuhnya. Melihat awan mulai mempersiapkan guntur surgawi ketiga. Dan juga arwah orang mati dari ular raksasa yang menyerangnya, Jie Hai, dengan keadaannya saat ini, jika disambar petir surgawi, dia pasti akan mati. Mengapa petir ini hanya menyambar dirinya sendiri? Mungkinkah karena Tang Chu berbentuk manusia? Sudahlah, lakukan yang terbaik. Tubuh ular raksasa itu terus menyusut. Akhirnya, ia langsung berubah menjadi wujud manusia, tetapi masih membawa banyak ciri-ciri ular di pinggangnya. Hanya dengan mencapai Yuan Ying seseorang dapat berubah menjadi wujud manusia yang sempurna. Petir surgawi berada di langit dan bumi. Petir itu benar-benar tidak lagi menyambar ular raksasa, tetapi malah menyambar pohon besar tidak jauh dari sana. Ular raksasa itu kemudian menghela napas lega. Bahkan setelah berubah menjadi wujud manusia, tubuhnya penuh dengan bekas luka bakar. Dia tampak sangat berantakan. Awalnya kau bisa memilih cara mati yang relatif nyaman, tapi sekarang tidak bisa. Sekarang aku jamin kau akan mati dengan sangat mengenaskan. Meskipun siluman ular itu sudah terluka parah oleh petir surgawi, tetapi bahkan seorang kultivator tahap inti emas yang terluka parah jelas bukan lawan yang bisa kau hadapi saat ini. Namun, Tang Chu menunjukkan senyuman, lalu berteriak ke langit, Tuan petir surgawi, jangan hanya menonton di samping. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Jika kau tidak keluar, aku benar-benar akan dipukuli menjadi esensi oleh siluman ular ini. Begitu kata-kata itu diucapkan, seorang wanita anggun dan elegan bertelanjang kaki giok putih perlahan melangkah keluar dari kehampaan. Dia menghalangi siluman ular dan Tang Chu. Tekanan menakutkan langsung menekan siluman ular itu. Siluman besar dengan kultivasi setinggi tahap inti emas itu langsung berlutut di tanah. Berani menyerang aku dan putra suci sekte Hehuan. Tang Chu. Begitu kata-kata itu diucapkan, Hua Ying bahkan tidak perlu bergerak. Hanya dengan tekanan menakutkan di tubuhnya, dia menekan siluman ular tahap inti emas. Jika anak ini bisa tumbuh dewasa, dia pasti bisa memimpin sekte Hehuan mereka ke tingkat yang baru. Dalam perjalanan pulang, Juling Er tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan gigi terkatup kepada Tang Chu, apakah kau sudah tahu bahwa guru diam-diam mengikuti kita sepanjang jalan? Tidak heran dia khawatir sepanjang waktu. Tang Chu tanpa acuh tak acuh. Ternyata orang ini sudah menebaknya sejak lama. Gunakan otak kecilmu untuk berpikir. Aku, putra suci sekte Hehuan dengan roh akar surgawi. Sebagai murid pribadi satu-satunya dari kepala sekte dengan roh akar inti emas, ini adalah pertama kalinya kita berdua keluar untuk berlatih. Bahkan jika kepala sekte tidak secara pribadi mengikuti, dia akan. Saat itu, kami tahu. Gunakan otak kecilmu untuk berpikir. Aku, putra suci sekte Hehuan dengan roh akar surgawi. Sebagai murid pribadi satu-satunya dari kepala sekte dengan roh akar inti emas, ini adalah pertama kalinya kita berdua keluar untuk berlatih. Bahkan jika kepala sekte tidak secara pribadi mengikuti, dia akan mengatur orang untuk mengikuti secara diam-diam. Kalau begitu, kau tahu guru mengikuti kita. Tapi kau masih bertaruh denganku apakah kita berdua akan mati atau tidak? Kau bahkan memperhitungkanku. Juling Er segera menghajar Tang Chu. Dia masih menyimpan dendam tentang hal ini. Bertaruhlah dan akui kekalahanmu. Katakan saja,
Apakah kita berdua masih hidup dengan baik sekarang? Dan kau juga tidak kehilangan apapun, hanya memenuhi satu permintaanku. Juling Er menatap Tang Chu dengan marah. Apakah itu satu permintaan? Itu jelas permintaan yang berlebihan. Memikirkan hal ini, pipi Juling Er juga sedikit memanas. Tang Chu memiliki roh akar yang murni. Dia tidak bisa melakukan hubungan yin yang sebelum tahap Yuan Ying. Dia dan Tang Chu sangat menyadari hal ini. Permintaan berlebihan apa yang mungkin? Mungkinkah dia ingin menggosok-gosok tetapi tidak masuk? Setelah kembali ke Sekte Hehuan, Tang Chu dan Juling Er menerima hadiah mereka. Kemudian tiba di aula barang segar, bersiap untuk melihat apa yang bisa dibeli, asalkan makanan spiritualnya cukup banyak. Di dalam aula barang segar Sekte Hehuan, Anda dapat membeli layanan apapun, seperti perjamuan pemakan manusia yang paling terkenal. Anda bisa ditemani oleh 10 kultivator wanita untuk berkultivasi ganda secara bersamaan, dan mereka tidak akan menyerap sedikitpun energi yang Anda, murni mengabdikan diri untuk Anda memanen yang dan mengisi yang. Dan layanan dengan rasio harga kinerja super tinggi ini, 10 batu spiritual kelas menengah. Kemudian Anda melihat sebuah benda bernama sup pemulihan tulang tikus, dijual dengan harga 50 batu spiritual kelas rendah. Sup pemulihan tulang tikus berasal dari Sekte Hehuan. Tangan alkemis kepala Yin Yang Huo, yang menambahkan Yin Yang Huo, esensi pengebor tanah, sumsum zijing dan obat-obatan berharga lainnya, untuk membuat Anda lebih ahli dalam menancapkan tiang. Kultivasi harian murid Sekte Hehuan adalah kultivasi ganda, dan tak terhindarkan bahwa mereka akan merasa tidak berdaya setelah digunakan terlalu sering. Oleh karena itu, di aula barang segar Sekte Hehuan, ada seluruh dinding yin yang penuh dengan berbagai macam nama-nama besar obat mujarab. Dulu ada seorang ahli kultivasi abadi yang memiliki kekurangan dalam aspek tertentu, dan sering dibenci oleh rekannya. Jadi dia datang ke Sekte Hehuan untuk mencari obat, dan alkemis kepala Yin Yang Huo mendengar ini. Dan segera menyesuaikan satu set pil untuk ahli kultivasi abadi ini. Setelah ahli kultivasi abadi itu memakannya, dia langsung berubah menjadi pria perkasa kultivasi abadi, mendorong rekannya ke kasau. Sejak itu, keduanya tidak pernah bertengkar lagi, hidup rukun. Setelah mengunjungi dua yang pertama, Anda langsung melewati area senjata ajaib dan area teknik ajaib. Awalnya Anda juga berencana untuk melewati area jimat, sampai Anda melihat nama yang familiar. Jimat Apili, 5.000 batu spiritual kelas rendah. Apili, kehidupan tanpa henti, tubuh abadi. Membantu para pembudidaya di bawah puncak inti emas untuk mati, dibuat oleh murid kepala sekte, Ni Huang. Waktu Ni Huang memasuki sekte jauh lebih awal dari kakak senior kedua Yun Mengli. Ketika tetua agung Su Mu menjemputnya kembali, Ni Huang sudah menjadi wanita cantik yang anggun. Ni Huang sangat menyukai Anda yang seperti boneka porselen ketika Anda masih kecil, dan hampir selalu bermain dengan Anda saat dia punya waktu luang. Berkali-kali Anda melatih tubuh, saya mendengar bahwa Anda mulai menguji akar spiritual Anda. Alasan mengapa Anda melarikan diri dari sekte. Anda sangat ingin memberitahu kakak senior tertua bahwa sebenarnya dia tidak perlu melarikan diri. Bahwa dia memiliki akar spiritual yang murni. Tetapi setelah kakak senior tertua melarikan diri dari sekte, dia benar-benar memutuskan hubungan dengan sekte. Saya ingin jimat Apili ini. Anda dengan tegas membeli jimat Apili, menghabiskan semua batu spiritual yang baru saja Anda dapatkan. Kakak senior kelima, jika Anda tidak ingin membeli apapun, mari kita pergi. Apakah Anda masih ingat taruhan kita? Sudah waktunya untuk menunaikannya. Jadi, begitu Anda memasuki gerbang gua, lalu dia mendorong Juling Er ke dinding, mengeluarkan tali dan mengikatnya erat-erat, sementara kamu sendiri mulai menanggalkan pakaianmu. Tunggu sebentar. Aku memang sudah setuju, tapi kamu memiliki akar spiritual yang murni. Kau mengikatku. Selain membuat wajahku penuh air liur, apalagi yang bisa kau lakukan? Kakak. Kau akan segera tahu apa yang bisa kulakukan. Kau berteriak sekeras apapun tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Lalu kau dari cincin penyimpanan mengeluarkan sesuatu seperti jam tangan, tetapi yang menghubungkan kedua tali jam bukanlah pelat jam, melainkan cincin besi berongga. Kau memasukkan cincin besi itu ke dalam mulut Juling Er, pas menutupi rahang atas dan bawahnya, lalu mengikatkan tali jam itu di belakang kepala Juling Er, sehingga Juling Er hanya bisa bernapas melalui mulut kecilnya yang merah merona. Juling Er awalnya terkejut, lalu langsung menyadari apa yang akan kau lakukan. Lagi pula dia sudah lama berada di Sekte Hehuan. Belum pernah makan daging babi tapi pernah melihat babi berlari. Dia ingat saat kecil tanpa sengaja melihat kakak senior melakukan itu, dan langsung ketakutan hingga menangis. Dia menangis dan berlari ke gurunya, Huaying, dan memberitahu Huaying bahwa ada seorang kakak senior yang berubah menjadi monster, sedang memakan usus seorang kakak senior. Dia tidak terlalu menolak kau melakukan hal itu padanya. Tetapi apakah ini benar-benar tidak melanggar batasan akar spiritual yang murni? Bagaimana jika itu menyebabkan kultivasimu berhenti? Juling Er gemetar ketakutan, tepat ketika dia mengira kau akan segera menerkamnya. Kau hanya menanggalkan jubah luarmu, lalu mengeluarkan sebotol pil penguat esensi dari cincin penyimpanan, dan bertanya padanya sambil tersenyum.
Kakak senior, tahukah kau apa ini? Melihat mata indah Juling Er menunjukkan sedikit ketakutan, kau tiba-tiba berteriak. Ini adalah pil penguat esensi, dasar brengsek. Selama sebulan melatih keteguhan hati, Juling Er sering memberimu pil penguat esensi seperti memberi makan. Langsung memberimu iblis hati, saat itu kau menelan setidaknya 10.000 pil penguat esensi. Sekarang setiap kali melihat bentuk pil penguat esensi, mencium bau pil penguat esensi kau ingin muntah. Dengan taruhan ini kau ingin membuat Juling Er, si pembuat onar, merasakan sakit yang pernah kau derita. Juling Er menggelengkan kepala dengan panik, dia ingin menjelaskan bahwa semua itu adalah suruhan kakak senior kedua, tetapi cincin besi di mulutnya membuatnya tidak bisa berbicara. Kau yang kehilangan akal sehat tidak memperhatikan keanehan Juling Er, meraih segenggam pil penguat esensi, dan memasukkannya ke dalam mulut kecil Juling Er yang merah merona. Dengan cepat memenuhi mulut kecilnya, lehernya yang putih dan ramping terus menelan dan naik turun, bahkan bisa dilihat melalui kulit leher Juling Er. Bentuk pil penguat esensi di dalamnya. Setelah memasukkan 1000 pil ke dalam mulut Juling Er, kau akhirnya menghela napas lega. Rasa sesak di hatimu akhirnya menghilang. Sementara Juling Er di samping sudah tergeletak lemas di tanah, matanya memutih, seluruh tubuhnya sedikit berkedut. Sesekali masih ada pil penguat esensi yang berguling jatuh dari sudut bibirnya yang merah merona. Kakak senior 5, apakah kau baik-baik saja? Melihat kondisi menyedihkan Juling Er, kau agak malu menggaruk kepala, terlalu asyik melampiaskan emosi sendiri, lupa mempertimbangkan apakah Juling Er mampu menahannya. Tapi pil penguat esensi ini tidak masalah jika dimakan terlalu banyak, sama seperti manusia biasa makan terlalu banyak ginseng atau tanduk rusa dan suplemen lainnya. Setelah beberapa saat, Ling Er akhirnya tenang. Dia dengan sukarela menelan pil tonik yang tersisa di mulutnya dan menatapmu dengan kesal. Dia menduga permintaan yang tidak disebutkan akan berlebihan, tetapi dia tidak menyangka akan begitu berlebihan sehingga mengikat seorang gadis cantik dan menyumbat mulut kecilnya yang kemerahan. Membuatnya tidak bisa menggigit, lalu yang dia lakukan adalah memberinya pil tonik. Apakah ini masuk akal? Setelah melampiaskan ki stagnan di hatimu, untuk menerobos sesegera mungkin, kamu sekali lagi terjun ke dalam kultivasi yang menegangkan dan mengasyikkan. Menurut apa yang tertulis di kumpulan petir surgawi yang murni, ketika membantu merangsang iklim, Anda dapat membuka kunci kekuatan supernatural baru bernama semangat petir. Semangat petir dapat membuat seluruh tubuh Anda ditutupi dengan petir surgawi dan berubah menjadi manusia petir dalam sekejap, yang dapat disebut sebagai pembunuh jarak dekat. Jika Anda mengolah semangat petir ini, musuh jauh dari diri sendiri, Anda akan meminta petir untuk menyambarnya. Jika Anda dekat, Anda akan berubah menjadi manusia petir dan membiarkan pihak lain mengalami kejutan seperti apa. Hanya saja, semangat petir ini agak sulit untuk dikembangkan. Anda perlu merendam diri dalam cairan kesengsaraan petir untuk berlatih. Cairan kesengsaraan petir ini hanya dapat diperoleh di kedalaman awan kesengsaraan petir, yang merupakan sesuatu yang langka. Bagaimanapun, seorang kultivator normal tidak dapat melewati kesengsaraan petir berkali-kali dalam hidupnya, apalagi pergi ke kedalaman awan kesengsaraan untuk menemukan cairan kesengsaraan petir. Dengan tubuh roh yang murni saya dapat dengan mudah memicu kesengsaraan petir. Tetapi begitu kesengsaraan petir dipicu, kesengsaraan petir mulai menyambar saya. Bagaimana saya bisa memiliki energi untuk menemukan cairan kesengsaraan petir? Mungkinkah saya harus membawa petir surgawi dan bergegas ke atas? Itu tidak berbeda dengan bunuh diri. Setelah memikirkannya, Anda merasa yang paling dapat diandalkan adalah menemukan seorang kultivator yang akan menerobos ke periode inti emas dan menggosok kesengsaraan petir pihak lain. Mengapa tidak bertanya kepada kakak senior keempat, Xiayan? Dia seharusnya segera membentuk inti. Dengan demikian, Anda menemukan kakak senior keempat, Xiayan, dan mengetahui bahwa dalam beberapa hari ini, dia akan segera membentuk inti. Anda sangat gembira. Kakak senior, biarkan aku menggosoknya saat itu. Dan aku ingin masuk. Setelah itu, 5 hari berturut-turut berlalu. Awan tebal di puncak tetua menjadi semakin padat, dan pada akhirnya berkumpul untuk membentuk awan kesengsaraan yang besar. Akhirnya tiba. Anda membuka mata Anda. Cahaya petir yang cemerlang melintas di mata Anda. Saat ini, Anda hanya selangkah lagi dari tahap tengah pendirian fondasi, tetapi Anda memahami bahwa awan kesengsaraan ini tidak datang untuk Anda. Ini adalah kesengsaraan petir kakak senior keempat di tahap inti emas. Kesengsaraan petir Anda sendiri juga dikirimkan oleh kurir. Di sana, Xia yang duduk bersila di tanah. Di sekelilingnya, bayangan ilusi inti emas telah mengembun. Dia hanya perlu menahan kesengsaraan surgawi dan bayangan ilusi akan berubah menjadi bayangan nyata. Inti ini juga akan terbentuk. Anda mendongak ke awan kesengsaraan di atas kepala Xiayan. Di sana, busur petir putih keperakan terus-menerus melonjak, memancarkan fluktuasi yang membuat orang berdebar-debar. Mata indah Ling Er dipenuhi dengan kekhawatiran. Tangchu, apakah kamu benar-benar ingin memasuki awan kesengsaraan itu? Itu adalah kesengsaraan petir di tahap inti emas, dan itu berbeda dari apa yang telah Anda alami sebelumnya. Bergegas ke awan kesengsaraan akan dianggap sebagai provokasi terhadap jalan surga.
Awan kesengsaraan yang sudah sangat menakutkan pasti akan menjadi lebih ganas. Jangan khawatir. Saya memiliki keyakinan 2,5% untuk memasuki kesengsaraan petir kali ini. Apa bedanya ini dengan mengambil sesuatu dari saku? Kesengsaraan petir di langit menjadi semakin ganas. Awan gelap yang pekat membuat orang sulit bernapas. Jangan keluarkan pedang terbangmu dulu, dan tataplah awan yang menggumpal di langit dengan saksama. Saat petir langit menyambar, akan ada periode vakum singkat dalam awan yang menggumpal, dan kekuatannya akan sangat berkurang. Saat itulah waktu terbaik untuk mengambil kristal. Terlalu cepat atau terlalu lambat memasuki awan yang menggumpal akan menyebabkan malapetaka petir. Saat bayangan inti emas Sia yang menjadi semakin terang, petir mengerikan menyambar dari atas langit ke-9, membawa kekuatan surgawi yang agung. Membombardir bayangan inti emas Siayan. Sekaranglah saatnya. Kau meraup marah, menginjak pedang terbang, dan berubah menjadi sebuah aliran cahaya, bergegas menuju awan yang menggumpal di langit. Setelah petir itu menyambar, cahaya petir yang bergejolak di dalam awan yang menggumpal jelas meredup. Seolah setetes air jatuh ke laut, sosokmu menghilang begitu saja ke dalam awan yang menggumpal. Setelah memasuki awan yang menggumpal, jarak pandang tiba-tiba menurun. Petir di sekitarmu terus-menerus menghantam tubuhmu. Kau hanya bisa mengandalkan perasaanmu untuk mencari lokasi kristal malapetaka petir di dalam awan yang menggumpal. Kau harus menemukan kristal malapetaka petir dan mengeluarkannya sebelum Sia yang berhasil melewati malapetaka itu. Jika tidak, setelah periode vakum berakhir, malapetaka petir yang dahsyat pasti akan mencabik-cabik dirimu secara langsung. Ini adalah malapetaka petir dari periode inti emas. Sambil menghindari petir perak yang berkeliaran di dalam awan yang menggumpal, kau mencari jejak kristal malapetaka petir. Kristal malapetaka petir hanya akan muncul di titik paling dahsyat dari petir di awan yang menggumpal. Saat kau mencari, wajahmu tiba-tiba menjadi pucat. Di depanmu muncul dinding petir yang terdiri dari gumpalan petir, seperti harimau yang menghalangi jalan di depanmu. Meskipun kau membangun fondasi dengan petir surgawi, dan ketahananmu terhadap petir surgawi telah meningkat pesat, gumpalan petir yang pada di depanmu masih membuat kulit kepalamu mati rasa. Jika kau terkena ledakan, kau mungkin akan langsung hancur menjadi abu. Kau menggigit bibirmu. Malapetaka petir dengan gumpalan petir yang begitu padat pasti berada di belakang gumpalan petir ini. Jadi, kau mengendalikan pedang terbang dan mulai bergegas menuju gumpalan petir itu dengan kecepatan tercepat. Bersamaan dengan serangkaian ledakan berderak, gumpalan petir terus-menerus menghantam tubuhmu, meledakkanmu hingga berdarah dan memar. Petir surgawi murni yang serap untukku. Kau langsung menjalankan teknik kultivasi dan mengubah gumpalan petir yang menghantam tubuhmu. Dengan paksa menyerapnya ke dalam tubuhmu. Bersamaan dengan suara belenggu yang pecah, kultivasimu memasuki tahap tengah pembangunan fondasi. Kecepatanmu meningkat lagi, dan kau langsung melewati gumpalan petir yang dahsyat. Setelah melewati gumpalan petir, muncul di depanmu pemandangan yang sangat indah. Di tengah awan yang menggumpal, muncul sesuatu yang terlihat seperti kolam. Cairan murni berwarna putih susu di tengah kolam mengalir dengan tenang di dalamnya. Keindahan yang menakjubkan. Melihat ini, kau sangat gembira. Dengan benda ini, kau bisa mengolah kekuatan supernatural petir. Namun, pada saat ini, awan yang menggumpal di sekitarmu tiba-tiba menjadi sangat dahsyat, dan petir menyambar ke bawah. Meskipun kau tidak tahu apa yang terjadi, ini jelas merupakan kesempatanmu. Jangan lewatkan kesempatan ini. Kamu mengeluarkan sendok besar khusus dari ruang penyimpanan dan langsung menyauknya. Setelah menyauk beberapa, cairan petir di kolam itu baru berkurang sekitar sepertiga, tetapi kamu tidak berani melanjutkan. Waktu mendesak. Hanya ada satu petir surgawi dari periode inti emas. Jika kamu tidak pergi, kamu akan terperangkap di sini setelah menyelesaikan kesengsaraan surgawi. Formasi yang tiba-tiba menjadi ganas barusan masih segar dalam ingatanmu. Kamu mengendalikan pedang terbang dan bergegas keluar dari formasi, dengan senyum bahagia di wajahmu. Itu lebih lancar dari yang diharapkan, hampir tidak menemui bahaya apapun. Saat kamu bergegas keluar dari formasi, kamu melihat petir surgawi bergegas keluar dari formasi dan menyambar Sia yang di bawah. Menurut akal sehat, kesengsaraan surgawi dari periode inti emas jelas hanya memiliki satu petir surgawi. Bagaimana mungkin ada petir surgawi kedua yang menyambar Siayan? Untuk seorang kultivator yang naik, kesengsaraan surgawi dari periode inti emas hanya akan memiliki satu petir surgawi yang menyambar. Setelah berhasil melewati inti emas untuk membentuk bayi, itu akan mengembun menjadi inti emas yang sebenarnya. Tetapi sekarang, kesengsaraan surgawi Sia yang telah memunculkan petir surgawi kedua. Kesulitan kesengsaraan surgawi semacam ini meningkat secara geometris. Melihat sosok Tangchu bergegas keluar dari formasi, Juling Er menunjukkan ekspresi cemas di wajahnya dan dengan cepat berteriak, "Kakak keempat, berhenti. Tangchu sudah keluar, kamu tidak perlu lagi memaksakan diri untuk menarik petir." Namun, mata Sia yang tertutup rapat, seolah-olah dia sama sekali tidak mendengar kata-kata Juling Er. Ekspresimu berubah, dan kamu akhirnya tahu mengapa kekuatan petir di dalam formasi tiba-tiba menjadi ganas. Dan kemudian tiba-tiba tenang.
Ternyata Xia yang menggunakan dirinya sebagai umpan untuk menarik petir surgawi kedua dari formasi. Jika bukan karena Xia Yan, kamu tidak akan bisa mendapatkan cairan petir surgawi dan mundur dengan selamat dengan begitu mudah. Melihat sosok kesepian Xia Yan di bawah formasi di seluruh langit, matamu langsung memerah. Inti emas tingkat 7 pertama kali mengalami kesengsaraan surgawi. Sudah sangat sulit untuk menahan satu petir surgawi. Jika dia dengan keras kepala menahan petir surgawi kedua, bahkan jika dia bisa bertahan hidup, inti emasnya akan hancur dan dia akan kehilangan semua kultivasinya. Ini jelas sesuatu yang tidak dapat kamu terima. Kamu menjalankan teknik petir surgawi yang murni, menginjak pedang terbang, dan seluruh tubuhmu berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas menuju pusat kesengsaraan surgawi, Xia Yan. Petir surgawi kedua seperti naga yang marah, merobek langit dan dengan keras menembus ke bawah. Kekuatan penghancur yang mengerikan terus menghancurkan semua yang ada di sepanjang jalan. Saat kamu bergegas di depannya, dia membuka matanya. Apa yang kamu lakukan? Pergi? Ada sedikit noda darah yang belum dibersihkan di sudut mulutnya, wajahnya pucat pasi. Bahkan saripati abadi akan tersedot kering olehnya. Dia meludah dan berkata dengan lemah, aku tidak bisa pergi. Kamu terlalu gegabah. Inti emas tingkat 7 menahan 2 petir surgawi, kamu jelas-jelas mencari mati. Kamu menjalankan teknik petir surgawi yang murni hingga ekstrim. Aku sendiri tidak yakin bisa menahan petir surgawi ini, tetapi masalah ini disebabkan olehku, aku tidak boleh mundur. Petir surgawi kedua, guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya, busur petir memercik kemana-mana. Menggulung debu dan asap ke seluruh langit, menenggelamkan suara Tang Chu dan Xia Yan sepenuhnya, suara gemuruh yang besar memekakan telinga. Seiring dengan jatuhnya petir surgawi kedua, lapisan demi lapisan penghalang di langit juga mulai perlahan menghilang. Memperlihatkan langit biru yang cerah, Tang Chu, Shiji keempat, di mana kalian? Juling Er memanggil nama mereka berdua dengan cemas, tetapi tidak ada suara yang menjawabnya. Pelangi emas melintas di langit. Jatuh di samping Juling Er melihat ini, dan segera bersukacita. Shifu, bagus sekali, kamu datang. Cepat selamatkan Tang Chu dan Shiji keempat. Tenang, mereka masih hidup. Hua Ying tampak tenang, menatap debu tebal di depannya, perlahan-lahan menunjukkan sosok kurus, penuh luka. Setengah dari tubuhnya hangus terbakar oleh petir surgawi, darah merah gelap merembes keluar dari daging dan darah yang sudah hangus. Terlihat sangat menyedihkan, memeluk Xia Yan yang sudah pingsan, selangkah demi selangkah dengan teguh berjalan keluar dari debu. Kepala sekte, bantu Shiji keempat. Suara Tang Chu serak, seolah-olah ada pasir yang tersangkut di tenggorokannya. Hua Ying tidak berbicara. Mengumpulkan kekuatan spiritual ke ujung jari bayi 11 yang ramping, menyentuh titik ringan di nadi jantung Xia Yan, kekuatan spiritual mulai menjelajahi tubuh Xia Yan. Dengan cepat, wajah Hua Ying menjadi sedikit jelek. Jangan lihat lukamu tampaknya jauh lebih berat daripada Xia Yan, tetapi kamu tidak melukai fondasinya. Luka di tubuh hanya perlu mengonsumsi lebih banyak pil dan obat mujarab penyembuh luka, lalu merawat diri dengan baik untuk jangka waktu tertentu. Dapat pulih seperti semula, tetapi Xia Yan berbeda. Saat dia menyelidiki luka Xia Yan, dia menemukan masalah yang sangat serius, yaitu ada retakan halus di dan emas Xia Yan. Retakan ini dalam jangka pendek tidak akan berpengaruh pada Xia Yan. Tetapi ketika kultivasi Xia Yan secara bertahap meningkat, retakan ini pasti akan semakin besar, dan akhirnya benar-benar pecah. Setelah dan emas pecah, jalan keabadian seorang kultivator juga benar-benar berakhir di sini. Setelah dan emas pecah, ada kultivator yang dapat berkultivasi kembali ke alam dan emas. Dalam sejarah seluruh benua Xianyun, hanya ada sedikit, kesulitannya bahkan melebihi terbang dan menjadi abadi. Namun, retakan pada dan emas disebabkan oleh petir surgawi, yang merupakan luka Tao Agung. Obat mujarab yang dapat memperbaiki luka semacam ini, hanyalah pil pengisi langit. Mendengar ini, kilatan cahaya keemasan melintas di mata Tang Chu. Pil pengisi langit, pil penyembuh luka tingkat atas, dapat memperbaiki semua luka, dan juga dapat membuat tubuh kultivator untuk sementara menahan aliran Qiyuan abadi. Pil tingkat ini, di mata sekte manapun, akan dianggap sebagai harta karun terpenting. Jika jumlah Butiangao cukup banyak, bahkan ahli super pada periode kesengsaraan tidak akan bisa menahan diri untuk merebutnya. Hua Ying menggelengkan kepalanya, dan luka-lukanya ringan. Hanya seukuran kuku Butiangao yang dibutuhkan untuk pulih. Tapi jangan bicara tentang Butiangao seukuran kuku. Bahkan seukuran kepalan tangan, sekte Hehuan tidak bisa mendapatkannya saat ini. Meskipun sekte Hehuan tidak kecil ukurannya. Tetapi dibandingkan dengan sekte abadi top di benua Xianen, masih ada kesenjangan tertentu. Namun, jika kita mengumpulkan bahan obat sendiri dan meminta Tianji Allman untuk memperbaikinya untuk kita mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan sepotong kecil Butiangao. Sekte Hehuan pada dasarnya dapat mengendalikan bahan obat lain yang dibutuhkan oleh Butiangao, tetapi hanya satu bahan obat yang tidak dapat dikendalikan. Itu adalah rumput pelebur risiko Yin dan Yang. Rumput pelebur risiko Yin dan Yang tumbuh di tempat pertemuan Yin dan Yang ekstrim.
Hanya di tengah tempat pertemuan Yin dan Yang, melihat seluruh benua Xian'an, 100% dapat ditemukan. Hanya ada satu tempat di mana rumput pelebur risiko Yin dan Yang berada, yaitu alam Tianyuan. Ada total 9 alam di seluruh benua Xian'an. Masing-masing dari mereka sangat berbahaya, bahkan ahli pada periode kesengsaraan tidak berani memasuki alam dengan santai. Alam Tianyuan adalah salah satu yang paling aneh di antara 9 alam utama, karena orang yang memasuki alam Tianyuan semakin tinggi kultivasinya, semakin berbahaya. Bagi manusia biasa, alam Tianyuan adalah jurang tebing yang biasa saja. Dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak manusia yang secara tidak sengaja jatuh ke alam Tianyuan dan keluar hidup-hidup. Bagi manusia biasa, alam Tianyuan adalah jurang tebing yang biasa saja. Dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak manusia yang secara tidak sengaja jatuh ke alam Tianyuan dan keluar hidup-hidup. Tetapi bagi para pembudidaya, alam Tianyuan benar-benar tempat yang sangat berbahaya di mana orang merah tidak memuntahkan tulang. Siapapun yang masuk ke dalamnya akan memiliki 9 kematian dan 1 kehidupan. Para pembudidaya di atas periode transformasi dewa pasti akan mati jika mereka memasuki alam Tianyuan. Belum pernah ada pembudidaya di atas periode transformasi dewa yang keluar hidup-hidup dari alam Tianyuan. Di benua Xian'an, Santo bela diri yang terkenal dibunuh oleh seorang pembudidaya periode Yuanying di alam Tianyuan, dan Yuanying itu pembudidaya periode mundur dengan selamat, jadi benua Xian'an juga memiliki legenda. Jika ada pembudidaya dengan alam di atas periode transformasi dewa yang dapat memasuki Tianyuan dan tidak mati, mereka akan mendapatkan rahasia yang mengejutkan di Tianyuan. Rahasia ini cukup untuk membuat orang kuat dari periode kesengsaraan menjadi gila karenanya. Anda menghela nafas ringan, dan mata Anda berangsur-angsur menjadi tajam. Jika harus memasuki tanah kesalahan surgawi untuk mengambil rumput air liur naga Yin Yang, seluruh sekte Hehuan, tidak ada yang lebih cocok dari diriku sendiri. Lagi pula, berlatih Ki tidak bisa terbang dan tidak bisa turun ke tanah kesalahan surgawi. Mencapai lebih dari 50%, kamu percaya diri. Meskipun tingkat kultivasi hanya tahap tengah pendirian pondasi. Seluruh sekte Hehuan seharusnya tidak dapat menemukan tahap pendirian pondasi yang lebih kuat dari diriku. Pemimpin sekte. Biarkan aku pergi ke tanah kesalahan surgawi. Aku juga berpikir begitu. Sebulan kemudian, adalah saat berbagai sekte mengirim murid untuk memasuki tanah kesalahan surgawi untuk mengumpulkan ramuan spiritual. Saat itu kamu ikut masuk. Huaing berbicara dengan tenang, di tangannya ada kemoceng misterius. Di luar aku bisa melindungimu. Tetapi aku tidak bisa masuk ke tanah kesalahan surgawi. Semuanya hanya bisa bergantung pada dirimu sendiri. Ini adalah jimat pelarian 1000 li, berisi kekuatan ruang. Dapat secara acak melarikan diri hingga 1000 li jauhnya. Jika berada di dalam tanah kesalahan surgawi, jika menemui bahaya jangan ragu. Hancurkan saja. Kamu menerima jimat pelarian 1000 li, ini mungkin bisa menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Berbagai tanah terpencil karena jarang dikunjungi, berbagai sumber daya di dalamnya juga sangat kaya, terutama ramuan spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Konon di kedalaman tanah terpencil, bahkan ada obat-obatan abadi legendaris. Sebulan lagi memasuki tanah kesalahan surgawi. Ini memberiku waktu untuk melatih tubuh sejati guntur kekuatan supernatural. Kamu melihat Xia Yanbing yang pingsan. Juga tidak membuang waktu, membawa cairan kesengsaraan guntur dan kembali ke gua tempat tinggalmu, lalu mengisi ember besar dengan air. Kemudian menuangkan cairan kesengsaraan guntur yang diperoleh dari Jie Yun ke dalamnya. Seketika seluruh ember air berubah menjadi putih keperakan. Langsung mendidih. Sialan, jika aku berendam di dalamnya, bukankah aku akan langsung matang? Melihat cairan putih keperakan yang mendidih di dalam bak kayu, kamu tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Sudahlah, aku akan mempertaruhkannya. Setelah berhasil mengembangkan tubuh sejati guntur, perjalanan ke tanah kesalahan surgawi juga akan memiliki sedikit keyakinan. Jadi kamu langsung menanggalkan pakaianmu. Lalu dengan suara gedebuk melompat ke dalam bak kayu. Kamu mengeluarkan jeritan yang memilukan, benar-benar membuat pendengar sedih dan penonton menangis. Air yang diisi di dalam bak kayu jelas-jelas air dingin, tetapi setelah ditambahkan cairan kesengsaraan guntur, kamu merasa seperti berendam di dalam magma. Seluruh kulit di saat ini merasakan rasa sakit yang hebat, tetapi meskipun begitu, kamu masih menggigit bibirmu dengan erat menahan rasa sakit yang hebat, berendam di dalam cairan kesengsaraan guntur. Aku pasti akan melatih tubuh sejati guntur ini. Waktu seperti film yang dibuka saat bersiap untuk bergegas, tanpa sadar akan menekan maju cepat. Beberapa waktu berlalu. Kamu telah menghabiskan semua cairan kesengsaraan guntur, perubahan besar telah terjadi di dalam tubuh. Awalnya hanya kekuatan spiritual di dalam dantian yang berubah menjadi magma guntur. Tetapi pada saat ini 8 meridian luar biasa di dalam tubuh, mulai memiliki guntur yang berkeliaran. Kamu tiba-tiba membuka matamu. Kekuatan petir Huang Bao tiba-tiba keluar dari seluruh tubuhnya, langsung membasahi bak mandi kayu. Petir Huang Bao mengelilingi tubuhnya. Pada saat ini kau seperti dewa petir yang merasuki.
Seluruh tubuhmu terbungkus petir, terlihat sangat menakutkan. Namun, raut wajahmu terlihat agak buruk. Jika diperhatikan dengan seksama, sudut mulutmu sedikit berkedut. Kekuatan petir spiritualmu, petir benar-benar telah mencapai tingkat pemula. Bisa dibilang telah berhasil dikuasai. Asalkan bisa mendapatkan lebih banyak energi kesengsaraan petir. Kekuatan supranatural ini bisa menjadi semakin kuat, tetapi Anda tidak merasakan kegembiraan karena berhasil mengembangkannya. Sebaliknya, Anda malah menjambar rambut Anda dengan menyakitkan. Karena kau menemukan sebuah masalah, petir yang kau latih hanya efektif di bawah leher, dari bagian kepala di atas leher sama sekali. Tidak ada sedikit pun kekuatan petir yang bisa dilepaskan. Ini sama sekali berbeda dengan yang tercatat dalam kitab suci petir. Petir yang sesungguhnya bahkan terasa sampai ke helaian rambut. Bisa melepaskan puluhan ribu kekuatan petir. Setelah dianalisis dengan seksama, kau menemukan letak masalahnya. Saat kau berendam di cairan kesusahan petir. Kau membiarkan kepala berada di luar, tidak direndam di dalam cairan kesusahan petir. Sudahlah, tidak apa-apa juga, kepala tidak boleh direndam. Seharusnya tidak akan ada pengaruh yang terlalu besar, kan? Tepat pada saat ini, pintu gua juga diketuk, suara lembut Dulin Er terdengar dari luar gua. Shixiong, apakah kau sudah selesai menutup diri? Sudah sebulan, Shifu berkata sudah waktunya untuk pergi ke tanah Tianyuan. Aku datang. Kau menarik napas dalam-dalam, menyembunyikan jimat pelarian 1000 li yang diberikan Hua Ying dekat dengan tubuhmu, agar bisa diambil kapan saja, barulah kau keluar dari gua. Jika kau tidak bisa mengambil kembali rumput yin yang naga saliva, itu berarti jalur kultivasi Xia yang akan berakhir di sini. Jika terus berkultivasi, hanya akan ada satu akhir, yaitu inti emas hancur. Jadi rumput yin yang naga saliva ini harus kau dapatkan. Ketika kau tiba di sebuah kota kecil di tanah Tianyuan, hari sudah senja, angin di kota Qifeng pada malam hari semakin kencang. Kau mempererat jubahmu, lalu masuk ke penginapan Qifeng. Beri aku 2 kati daging sapi barbar rebus, dan sebotol anggur. Sekarang adalah waktu ketika berbagai sekte mengirim murid untuk memasuki tanah Tianyuan, memetik tanaman obat, oleh karena itu penginapan Qifeng sudah penuh sesak, tidak ada tempat kosong. Pelayan toko melihat sekeliling, raut wajahnya agak sulit. Tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan, apakah Anda bersedia berbagi meja? Melihatmu mengangguk, pelayan toko menunjukkan ekspresi gembira. Dengan cepat membawamu ke meja untuk duduk, di seberang meja sudah ada seorang pria dengan alis pedang dan mata bintang, terlihat sangat jujur dan bermartabat. Membuat orang tahu bahwa ini pasti seorang ksatria yang adil. Melihatmu duduk, pria itu mengangguk tanpa ekspresi. Saudara, apakah Anda juga datang untuk menjelajahi tanah Tianyuan? Saya tidak tahu bagaimana saudara menyebut diri Anda, murid dari sekte mana? Kau berasal dari sekte Hehuan, mata pria di seberangmu langsung berbinar. Nama saya Yang Zengguang. Yang Zengguang? Kau bergumam pada diri sendiri. Nama ini sangat sesuai dengan penampilan pria di depanmu yang beralis pedang dan bermata bintang. Berani bertanya dari sekte mana saudara yang berasal? Ternyata dia berasal dari sekte Tianmo. Kau merasa bahwa benar saja, lebih banyak pengalaman. Dapat membuat orang lebih memahami beberapa kebenaran. Seperti orang tidak dapat dinilai dari penampilan, pria di depanmu ini terlihat sangat jujur. Seorang pria yang bahkan namanya mengandung cahaya kebenaran, ternyata adalah murid sekte Tianmo. Mungkin inilah yang disebut kontras. Sekte Tianmo adalah sekte iblis terkuat yang terkenal di seluruh benua Xianen. Bentuk sekte ini melakukan sesuatu berdasarkan kesukaan mereka, tetapi mereka tidak menyerang manusia biasa, dan tindakan mereka sangat kejam. Oleh karena itu, tidak ada sekte Xian Dao lain yang akan iseng memprovokasi mereka. Setelah Yang Zengguang menuangkanmu secangkir anggur, dia tidak bisa menahan diri untuk mendekatimu, dengan wajah yang salah bertanya, Saudara sepupu, karena kamu adalah murid sekte Hehuan, maka kamu pasti memiliki penelitian yang mendalam tentang urusan ranjang, bisakah kamu mengajari adik kecil ini beberapa trik? Mendengar ini, kamu terdiam lagi. Sebagai pria yang belum berpengalaman, bagaimana kamu bisa mengerti hal ini? Tetapi agar tidak mengungkap akar spiritual yang murni milikmu, kamu memutuskan untuk berbicara omong kosong. Aku memang memiliki penelitian yang mendalam tentang urusan ranjang ini. Ceritanya panjang. Karena saudara yang bertanya, maka aku akan mempersingkatnya. Urusan ranjang terutama menekankan kombinasi yin dan yang, seperti spaghetti Italia. Harus menggunakan beton nomor 42, karena panjang baut ini, sangat mudah untuk secara langsung mempengaruhi. Distorsi ekskavator, kau tahu, saat kau memukulnya ke dalam sekejap akan menghasilkan sejumlah besar protein berenergi tinggi, yang biasa disebut UFO. Akan sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi, bahkan Samudra Pasifik ini pun akan terpengaruh. Ekspresimu sangat serius saat kau berbicara dengan berapi-api. Alis Yang Zengguang semakin berkerut saat mendengarkan, karena dia menyadari bahwa selain kalimat pertama, sepertinya dia tidak mengerti satu kalimat pun. Alis Yang Zengguang berkerut erat, seolah-olah sedang memikirkan urusan negara dan rakyat yang penting. Saudara Tang, aku tidak mengerti. Bisakah kau menjelaskannya lebih lanjut? Kau membuka mulut dengan tersenyum, dengan tampang ahli dunia luar.
Saudara Yang, guru membimbingmu masuk, pelatihan tergantung pada individu. Semua yang aku tahu sudah kuberitahukan padamu. Berapa banyak yang bisa kau pahami, itu adalah keberuntunganmu. Yang Zengguang tiba-tiba mengerti. Aku mengerti, sama seperti sekte kami menyampaikan ajaran. Semuanya disampaikan dan diajarkan oleh tetua yang sama, tetapi ada orang yang berkultivasi dengan cepat, dan ada yang berkultivasi dengan lambat. Kali ini, kau langsung menjilatnya. Saudara yang memang berbakat, cepat atau lambat dia pasti akan sangat mahir dalam pengetahuan ranjang. Tepat ketika keduanya saling menjilat. Suasana penginapan yang awalnya ramai tiba-tiba menjadi sunyi, hening. Ada apa? Apakah ada hantu? Kau dan Yang Zengguang menoleh pada saat yang sama, ingin melihat apa yang terjadi. Dan yang membuat seluruh suasana penginapan tiba-tiba menjadi sunyi adalah seorang pria yang sangat cantik. Kemunculannya seperti seekor burung phoenix yang mempesona tiba-tiba jatuh ke dalam sekumpulan ayam, jika bukan karena dadanya yang datar dan memiliki jakun. Bahkan bisa membuat orang mengira dia adalah seorang wanita, seorang biksu Buddha. Tatapan semua orang pada pria itu dipenuhi dengan kesungguhan. Di seluruh benua Xianen, hanya dataran tinggi Xianfo di wilayah barat, tempat para biksu Buddha muncul. Itu adalah kotak yang tidak ingin dibicarakan semua orang, dan beberapa orang bahkan menyebut dataran tinggi Xianfo sebagai alam ke-10 di benua Xianen. Selama Anda mendekat ke sana, Anda akan selalu dihantam oleh kekuatan keyakinan. Jika Anda tinggal di dataran tinggi Xianfo untuk waktu yang lama, bahkan seorang ahli tribulasi ke-7 akan diubah, dan kemudian dengan sepenuh hati menyembah Buddha. Para biksu Buddha di dataran tinggi Xianfo selalu mundur dan berkultivasi dengan tekun, tetapi hari ini seorang biksu Buddha tiba-tiba muncul. Dan tampaknya dia akan memasuki alam Tianyuan. Apakah ini menandakan bahwa para biksu Buddha di dataran tinggi Xianfo akan mengalami kecelakaan? Amitabha. Pria itu mengucapkan nama Buddha dan berjalan langsung di depan Anda. Dua donatur, bolehkah saya bergabung di meja ini? Anda tidak berbicara, tetapi menatap Yang Zengguang. Dia jelas tidak ingin memprovokasi biksu berkepala botak ini, jadi dia menyeringai dan berkata, "Biksu kecil, pergilah ke tempat lain. Saya dan saudara dari sekte Hehuan ini sedang mendiskusikan urusan kamar tidur. Meja saya tidak cocok untuk Anda." Niat awal Yang Zengguang adalah untuk menjauhkan biksu kecil ini dari mereka, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika biksu kecil itu mendengarnya, ekspresinya langsung menjadi gembira. Dan dia langsung duduk. "Benarkah? Itu bagus sekali. Buddha yang saya latih kebetulan adalah Buddha Sukacita Yin Yang. Kita dapat dianggap sebagai orang yang berpikiran sama." Buddha Sukacita Yin Yang? Ada Buddha ini juga? Yang Zengguang memandang biksu kecil itu dengan curiga, dia selalu merasa bahwa bajingan ini menipunya. Biksu kecil itu tersenyum tipis dan mengucapkan nama Buddha sebelum menjelaskan. Buddha pada dasarnya tidak memiliki wajah, jadi secara alami ada 1000 wajah. Buddha Sukacita Yin Yang juga dikenal sebagai Buddha tubuh ganda. Tubuh utama menjalankan penyatuan Yin dan Yang, dan pria dan wanita berlatih bersama. Saya selalu ingin melatih Buddha Sukacita ini. Sayangnya, kepala biara tidak mengizinkan saya, dan juga mengatakan bahwa melatih Buddha Sukacita akan mematahkan kaki saya. Apakah kamu tidak terkejut, biksu kecil? Yang Zengguang mengerutkan kening dan memeriksa biksu kecil itu, dengan ekspresi ketegasan yang mengesankan di wajahnya. Di mana metode kultivasi Buddha Sukacita Anda? Keluarkan dan saya akan melihatnya dengan cermat dengan pandangan kritis. Biksu kecil itu tersenyum dan berkata, agama Buddha dataran tinggi Xianfo selalu tidak diturunkan kepada orang luar. Mungkinkah donatur ini juga ingin bergabung dengan dataran tinggi Xianfo saya dan dengan sepenuh hati menyembah Buddha? Lupakan saja, saya tidak ingin memiliki senjata yang tidak bisa digunakan. Yang Zengguang melambaikan tangannya dan menatap wanita itu. Saudara Tang, Anda pasti berpikir begitu juga, kan? Kalau tidak, Anda tidak akan bergabung dengan sekte Hehuan. Setelah biksu kecil itu duduk, Anda bertiga mulai mengobrol. Biksu kecil ini bernama Chen Xiuan. Nama dharmanya Hui Guang. Ketika ditanya mengapa Chen Xiuan muncul di sini, dia menghela nafas, Amitabha. Masa-masa sulit akan segera tiba. Setengah tahun yang lalu, Buddha tua mengamati langit di malam hari, dan kemudian meninggal di tempat. Sebelum meninggal, Buddha tua menulis sebuah kalimat di depannya. Kekacauan akan datang, monster masuk dan keluar, dataran tinggi Buddha pertama akan segera memasuki dunia. Ekspresi Chen Xiuan agak rumit. Bahkan samar-samar mengungkapkan sedikit ketakutan, tidak ada yang tahu apa yang dilihat Buddha tua dari fenomena langit, aku pernah mendengar guruku menyebutkannya. Buddha tua menggunakan hidupnya untuk bertaruh demi masa depan dataran tinggi Buddha pertama. Orang-orang di penginapan Kifeng terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Kekacauan seperti apa itu? Bahkan bisa membuat Buddha tua dataran tinggi Buddha pertama mengorbankan diri di tempat. Perlu diketahui bahwa para biksu Taois pada periode kesengsaraan di dataran tinggi Buddha pertama, setidaknya ada jumlah 2 tangan. Bahkan begitu pun tidak bisa menghentikan kekacauan yang akan datang. Hati semua orang dipenuhi dengan ketakutan yang tak terlukiskan. Jika bahkan dataran tinggi Buddha pertama pun tidak bisa menahan kekacauan. Lalu kemana para pembudidaya kecil ini harus pergi?
Tidak heran para biksu Buddha yang tidak pernah meninggalkan dataran tinggi Buddha pertama sebelumnya, tiba-tiba muncul di luar alam Tianyuan. Ternyata dataran tinggi Buddha pertama mengalami perubahan seperti ini, saat ini raut wajahmu juga sedikit lebih serius, tetapi prioritas utama sekarang adalah mendapatkan rumput yin yang naga untuk suster senior keempat. Adapun kekacauan di mulut Chen Xiuan, kau sangat jelas, itu bukanlah sesuatu yang bisa diintervensi oleh seorang pembudidaya kecil di periode pendirian pondasi. Daripada khawatir yang tidak-tidak, lebih baik melakukan hal-hal di depan mata dengan baik. Sebaliknya, Yang Zhenguang, dengan ekspresi serius dan aura kebenaran yang menakjubkan, melupakan pertempuran berarti bahaya, kekacauan akan datang, kita akan sulit untuk menghindarinya. Hanya bisa masuk jauh ke dalam kekacauan. Demi semua makhluk di dunia ini, kita tidak punya pilihan lain. Benar, kata-kata saudara yang sangat masuk akal. Kau mengangguk. Bagi para pembudidaya itu adalah kekacauan, maka bagi manusia itu seperti neraka di bumi. Akibatnya Yang Zhenguang berkata dengan benar dan tegas. Jadi, aku ingin tahu apakah saudara Tang bersedia mengajariku sedikit metode kultivasi ganda yang tidak benar. Tanpa kekhawatiran, aku juga bisa berkonsentrasi untuk menyelamatkan semua makhluk di dunia ini. Setelah makan dan minum sepuasnya, kau kembali ke kamar. Meskipun para pembudidaya periode pendirian pondasi sudah bisa menghindari makanan, tetapi sebagian besar pembudidaya tetap akan memuaskan keinginan mereka sesekali. Kembali ke kamar, kau memejamkan mata dan memasuki meditasi, bersiap untuk menyesuaikan diri ke kondisi terbaik. Lagi pula memasuki alam Tianyuan keesokan harinya bukanlah hal yang mudah. Saat kau bermeditasi, hidungmu tiba-tiba berkedut beberapa kali dan langsung membuka mata. Secercah cahaya melintas di mata. Bau darah, tidak hanya itu, bau darah yang samar-samar itu, masih menjadi semakin kuat. Saat ini terdengar ketukan di pintu. Jadi kau tidak menjawab, tetapi ketukan itu terus berlanjut, jadi kau mencubit jimat 1000 mil dengan tangan kiri. Tangan kanan menggenggam dan menggunakan jurus 5 guntur, cahaya guntur berkedip di telapak tangan, kau sudah mengambil keputusan. Jika benda di depan pintu menerobos masuk, kau akan langsung menamparnya dengan jurus 5 guntur. Jika tidak bisa mengalahkan, maka segera hancurkan jimat 1000 mil dan melarikan diri. Tetapi ketukan di pintu secara bertahap mereda, dan beralih mengetuk pintu sebelahmu, dari sebelah terdengar suara pintu dibuka. Kemudian tidak ada gerakan, setelah beberapa saat mencium bau darah lagi. Jika tidak salah, orang malang di sebelah seharusnya sudah menjadi korban. Sebenarnya benda apa di luar? Kau tidak bisa menahan diri untuk membuka pintu dan menyelinap keluar. Begitu keluar sebuah tangan besar menutupi mulut dan hidungmu. Baru saja hendak bergerak, suara Yang Zhenguang terdengar di telinga. Saudara Tang, jangan bergerak, ini aku, Yang Zhenguang. Tadi ada orang mengetuk pintu kami, aku tidak membukanya. Setelah beberapa saat aku keluar dan lihat apa yang kulihat, ternyata seekor beruang lapis baja tembaga merah. Beruang lapis baja tembaga merah, mengenakan lapis baja yang kebal terhadap pedang dan tombak, sepasang cakar tembaga merah bahkan lebih aneh dan tak tertandingi. Setiap benda yang bertatapan dengan mata tembaga merahnya akan mengalami kehilangan kesadaran sesaat. Tidak heran orang di dalam kamar tidak bergerak setelah membuka pintu, bahkan tanpa perlawanan sedikit pun. Binatang ini meniru manusia untuk mengetuk pintu. Dengan perhitungan yang matang, saat pintu dibuka, dalam sekejap kehilangan kesadaran, kemungkinan besar langsung ditelan oleh beruang lapis baja tembaga merah. Saudara Hang, menurut pengamatan saya, binatang itu hanya berada di tahap akhir pendirian pondasi. Bagaimana kalau kita bekerja sama untuk mengalahkan beruang lapis baja tembaga merah ini? Beruang lapis baja tembaga merah ini adalah harta karun. Sepasang mata tembaga merahnya bisa langsung ditelan untuk sangat meningkatkan penglihatan seorang kultivator. Jika diproses menjadi artefak sihir, efeknya sama, bisa membuat orang kehilangan kesadaran. Lapis baja di tubuhnya sangat kuat dalam pertahanan. Seekor beruang lapis baja tembaga merah pendirian pondasi yang keluar dari tubuh. Bahkan dapat dengan mudah menahan serangan kultivator puncak inti emas, sangat sulit untuk dihadapi. Melepas lapis bajanya adalah pelindung alami. Dan karena memakai lapis baja, daging beruang lapis baja tembaga merah sangat lezat dan meleleh di mulut, merupakan kelezatan dunia yang langka. Kemudian kamu mengangguk. Tidak masalah. Setelah membunuh beruang lapis baja tembaga merah itu, kita bagi hasilnya 50-50. Beruang lapis baja tembaga merah tahap akhir inti emas aku bisa mengalahkannya sendiri. Hanya saja akan sedikit sulit. Oke. Ayo pergi. Yang Zhenguang hendak bergerak, tetapi tiba-tiba berhenti. Dia menoleh dan menatap dengan ekspresi serius. Tunggu sebentar, saudara. Bagi hasilnya 50-50 tidak masalah. Tetapi kamu harus menjelaskan dulu siapa yang akan menari. Kamu terdiam sejenak. Bagi hasilnya 50-50. Siapa yang akan menari? Bisa menanyakan pertanyaan yang begitu filosofis? Kamu bahkan sedikit curiga bahwa Yang Zhenguang juga seorang penjelajah waktu. Dan sebelum menjelajah waktu, dia sering nongkrong di Tieba. Setelah bertukar pikiran, kalian berdua merayap menuju posisi beruang lapis baja tembaga merah. Saat ini, kamu memperhatikan bahwa di tangan Yang Zhenguang, entah sejak kapan muncul bendera kecil yang berisi aura pembunuh yang mengerikan.
Sarung pedangmu berlubang dan sedikit bergetar, sebuah istilah muncul di benakmu. Panji 10.000 jiwa. Panji 10.000 jiwa adalah artefak sihir yang dipuja oleh jalan sesat dan jahat. Tingkat kesulitan pembuatannya tidak terlalu tinggi, tetapi yang sulit adalah bagaimana menemukan jiwa yang cukup untuk dimasukkan ke dalamnya. Semakin kuat jiwa yang dimasukkan dan semakin banyak jumlahnya, semakin mengerikan kekuatan panji jiwa. Panji jiwa di tangan Yang Zhenguang seharusnya paling banyak hanya panji 100 jiwa. Jika itu adalah panji 10.000 jiwa yang sebenarnya, kemungkinan besar akan mengeluarkan aura kebencian yang meluap saat diambil. Melihatmu menatap panji jiwa di tangannya, Yang Zhenguang menunjukkan senyum. Saudara, apakah ketampanan saya ini cukup? Sambil berbicara, saat ini muncul bayangan hitam besar di depan. Seekor beruang hitam berdiri tegak dan meniru manusia, mengetuk pintu. Beruang hitam itu mengenakan lapis baja hitam legam yang berkilauan dingin di malam yang gelap. Saudara, kamu maju untuk menarik perhatiannya. Aku akan menyergap dan melindungimu dari samping. Kamu mengerti? Mengerti. Kamu serang dulu dari samping untuk melindungiku. Aku akan maju untuk menarik perhatiannya. Yang Zhenguang menatapmu, kamu juga menatap Yang Zhenguang. Terus terang, kalian berdua tidak ingin menjadi orang yang pertama maju. Untuk menarik gelombang serangan pertama dari beruang lapis baja tembaga merah. Amitabha. Tepat ketika keduanya menemui jalan buntu. Chen Xiuan entah sejak kapan sudah berada di samping. Biku ini juga tertarik dengan beruang lapis baja tembaga merah milik kalian berdua. Bagaimana kalau kita bertiga bekerja sama? Melihat itu, kau dan Yang Zhenguang berkata serempak. Tidak masalah. Kalau begitu, kau naik untuk menarik perhatiannya. Kami berdua akan melindungimu dari samping. Kemudian Chen Xiuan melafalkan nama Buddha dan muncul sebuah vajra emas di tangannya. Amitabha. Lautan penderitaan tak berujung, berbaliklah ke pantai. Semoga cahaya Buddha menyucikanmu. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, jubah biarawan Chen Xiuan menggembung tinggi, memperlihatkan otot-otot yang penuh di bawahnya. Kemudian, dia menghantamkan vajra. Langsung menghantam kepala beruang lapis baja tembaga merah. Hanya terdengar suara dentang logam. Pukulan vajra Chen Xiuan ini membuat beruang lapis baja tembaga merah tidak enak badan. Ia memegangi kepalanya dan berjongkok sambil meraung. Sepertinya, ia agak menyedihkan. Kau dan Yang Zhenguang tercengang. Apakah metode serangan seorang biksu Buddha benar-benar seperti ini? Mengapa mereka merasa ada yang tidak beres? Kau agak bingung untuk sementara waktu. Ketika melihat 3.000 hal dasar di benua CNN itu, jelas tertulis di atasnya bahwa metode serangan seorang biksu Buddha sangat aneh. Begitu dia bergerak, suara Buddha memenuhi langit. Tanpa sadar, kau akan terpengaruh. Pengaruh ini ternyata adalah pengaruh fisik. Mungkinkah Chen Xiuan ini adalah seorang biksu Buddha palsu? Setelah berhasil menyerang, Chen Xiuan tidak berniat untuk terus bertarung. Dengan cepat dia menjauhkan diri dari beruang lapis baja tembaga merah. Dalam kemarahan yang besar, bulu-bulu di tubuh beruang lapis baja tembaga merah berdiri tegak. Tiba-tiba berdiri dengan kedua kaki. Sepasang mata binatang berwarna merah memancarkan cahaya ganas. Ia langsung melihat kau dan Yang Zhenguang. Segera ia menerjang ke arah kalian. Sial, ditipu oleh si botak itu. Ekspresi Yang Zhenguang berubah dan dia ingin menyelinap pergi. Kalian bertiga memiliki motif tersembunyi dan tidak ada yang ingin menghadapi serangan paling ganas dari beruang lapis baja tembaga merah di gelombang pertama. Pada saat ini, kau tiba-tiba berteriak dengan keras, "Tunggu!" Terlihat sebuah pedang terbang berubah menjadi cahaya yang mengalir keluar. Kau menginjak pedang terbang dan langsung menjauhkan diri dari Yang Zhenguang. Siapa di antara kita bertiga yang sebenarnya adalah orang dari jalan iblis? Kulit kepala Yang Zhenguang terasa mati rasa. Betapa konyolnya memberi nama, "Tunggu," pada pedang terbang. Bahkan di sekte Tianmo mereka tidak ada orang yang sekonyol ini. Selain itu, dia adalah seorang murid sekte Tianmo. Sebenarnya ditipu oleh seorang biksu Buddha dan seorang dari sekte Hehuan. Jika ini tersebar, dia tidak akan punya muka untuk bertemu orang. Yang Zhenguang hanya tertegun sejenak. Beruang lapis baja tembaga merah sudah mengejar. Sebuah telapak beruang yang mengandung amarah besar menghantam Yang Zhenguang. Panji jiwa manusia, lindungi. Ekspresi Yang Zhenguang berubah. Cahaya panji jiwa di tangannya bersinar terang. Ratusan jiwa keluar dan menghalangi di depannya. Sementara kau di samping memberikan instruksi dengan keras. Saudara Yang, beruang biasanya tidak memakan benda mati. Kau langsung berbaring dan menggunakan teknik pernapasan kura-kura untuk menahan napas dan berpura-pura mati. Setelah dia lengah, kau langsung mengunci tenggorokannya dan mengunci kedua kakinya, memeluk pinggangnya. Dengan kuat selama 1 menit, langsung membuatnya mati lemas. Atau langsung melakukan kuncian silang, setelah terbentuk langsung memotong-motongnya. Patahkan lengannya dan hilangkan kemampuan bertarungnya. Lalu biarkan aku menyembelihnya. Omong kosong, kau mengatakannya dengan mudah. Mengapa kau dan si botak itu tidak bertindak? Kekuatan beruang lapis baja tembaga merah ini mungkin sudah sebanding dengan puncak pendirian pondasi. Tamparan tadi hampir membuatnya langsung mengalami luka dalam. Amitabha, saudara Yang, bukannya biksu ini tidak ingin membantu,
Tetapi Dharma Buddha biksu ini memiliki efek mentransendensikan jiwa. Biksu ini khawatir jika ikut campur, malah akan memperburuk keadaan. Yang Zheng Guang berpikir sejenak, merasa bahwa apa yang dikatakan Chen Xiyuan ada benarnya. Akan merepotkan jika anak nakal ini mentransendensikan semua jiwa di dalam panji jiwanya. Kalau begitu, kalian beraksi, kenapa kau masih belum bertindak? Saudara yang benar-benar ingin aku bertindak? Omong kosong. Jika kau tidak bertindak, kau ingin aku menghadapi beruang lapis baja perunggu merah ini sendirian? Baiklah, karena saudara yang sudah berkata demikian. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Aku adalah kehancuran, keadilan adalah hukum.